ditinggal sendiri sama Om Ipan sama Tante Ayu. Mereka selalu meninggalkan Ebi. Lihat deh pemirsa di rumah, lihat deh. Ebi tuh nggak punya ditinggalin makanan apa-apa. Cuman ada nasi. Terus sama kecap. Terus sama sambal, sama kerupuk. Kenapa sih orang-orang gak perhatian sama Ebi? Ebi tuh sedih. Tiap malam Ebi selalu mengeluarkan air liur. Penonton pasti sedih kan kalau jadi Ebi? Enggak. Emang penonton nggak pernah pulang. Ebi tuh capek penonton, nggak ada yang merhatiin. Pemirsa, bagi yang ingin menghadapi si Ebi, silakan hubungi nomor di bawah ini. Aduh, Om Ipan, Tante Ayu. Masa Ebi makannya nasi sama sambal lagi, nasi sama sambal tambah kerupuk lagi. Ebi tuh kayak nggak punya orang yang memperhatikan Ebi. Satu, Bunda sayang Bilkis. Dua, Bunda sayang Arsy. Tiga, sayang Zia Loli. 1, 2, 3, sayang semuanya. Kok gitu sih? Masa? Ini yang ditunggu. Satu, Bunda sayang Arsy. Dua, Bunda sayang Bilkis. Bilkis, iya benar. Bilkis. Kok gue anaknya nggak disebut? Anaknya banyak, ada 4. Bereretan. Dia juga banyak. Ya tapi kan 3. Arsy lagi baby. Dia mau 5 ya? Ya udah 3. Ebi sayang Om Irfan. 1, 2, 3. Ebi, Itu ngapain sih? Ebi lagi apa? Ebi kok makannya cuma pakai nasi sambal sama kerupuk sih? Ebi. Ebi jangan marah, Ebi jangan marah. Ebi kenapa sih kok marah Kamu sih? kok makannya cuma pakai sambal sama Kerupuk. Sambalnya sambal lado lagi. Masa sih? Sambal lado. Sambal ya kalau ada. Arsy, jadi aku lagi make up waktu itu, terus ada make up artisnya lagi dengerin lagu kamu yang Sambal Lado itu. Arsy denger lagu itu gini terus. Aduh. Itu memang lagu menarik. Tante Ashanti. Aku tuh sedih banget Tante Ashanti. Om Ipan sama Tante Ayu tuh nggak merhatiin. Lepasin! Belum Gak merhatiin gimana Ebi, selama ini kita perhatiin banget. Kita kurang perhatian apa sih sama kamu? Aku selalu sendiri di rumah. Kalau terjadi bahaya kepadaku gimana? Ebi itu gak pernah sendiri, orang Ebi ini banyakan. Gede maksudnya. Iya gede. Kan Ebi udah gede. Siapa yang suruh makan sambal doang itu? Justru Om Irfan sama Tante Ayu itu bareng Tante Ashanti nyari kado buat Ebi. Wah, makasih. Buat Ebi kan kita sayang sama Ebi. Udah, coba buka. Ini dibuka. Yang ini aja. Yang ini aja. Pasti kamu suka deh. Oke. Kucing marah Ebi. Ebi. Kucing lagi dong, Ebinya seneng dong. Ebinya senang. Oh. Ini apaan Om? Ini sempoa. Ini sempoa
dari negeri seberang. Dari negeri seberang. Iya, sempoa ini. Karena Ebi matematikanya selama ini jelek. Jadi Cara bisa berhitung tuh ngitung. bisa dengan cara apapun. Ini salah satunya dengan sempoa juga bisa. Jadi pakai ini juga bisa. Bisa. Teman-teman di rumah, ini salah satu alternatif kalau teman-teman nggak punya kalkulator, pakai ini. Coba. Buat menghitung. Coba. Coba Om kasih perkalian. 4 Ya. kali 2 tambah 1. Ada berapa? 9. Bener, Beb? Coba. Lagi-lagi deh. Tante Ayu kasih Ya. pertanyaan. 5 kali 3 kurang 5 tambah 2 kali 10 dikurangin 9 Anda banyak banget. Tapi aku tahu jawabannya. berapa? 111. Heeh. Berapa? Ya. Ya betul. Udah deh. Udah mudah-mudahan Ebi suka ya. Nih. Ya udah Ebi, ini mainannya bawa ke dalam ya. Ini nih, itu sebetulnya pilihannya Tante Ayu. Pilihannya Om Irfan sih ini buat Ebi. Bagus. Om Irfan. Suka kan? Om Irfan betul-betul tahu yang diinginkan Ebi. Dia kan anak laki, kenapa dibeliin sama Ebi sih? Maksudnya begini, ini memang untuk Ebi, tapi karena sudah jadi milik Ebi, kan Ebi punya temen yang pengen punya boneka. Iya. Ebi temannya ulang tahun. Ini Pengen buat ngasih itu. ini. Oh ya udah boleh. Tante Santi, aku masuk dulu ya. Om, Di sini juga nggak apa-apa. aku punya senam baru. Senam apa sih? Ayo, Coba. Senam? Nih, dengerin ya. Wow. Senam gara ya Ebi. Asik dong, Om. Oke. Sip. Ntar kita latihan lagi ya. Makasih Ebi. Ah udah. Ebi kamu nggak mau di sini aja? Ini aja nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa, ini Sambil ada tante main-main cantik ini. loh. Ya udah, Tante. Ebi tuh kebanyakan istirahat jadi badannya besar. Iya dia kan hobinya makan. Tuh ngeliat tadi sambal apa habis dikerukin. Ada Ashanti, langsung aja yuk kita masuk ke... Ada ngobrol. Oke kita lihat dulu yuk headline berita-berita yang lagi panas di Indonesia kali ini ya. Wah, Selalu panas. Ya hujannya kemarin cuma Cuma rintik-rintik. dikit. Ini dia. Mana? Adakah beritanya? Cekidot. Arsi, anak-anak Ashanti jatuh. Asisten Denny Cagur pukul, emang sampai pukul? Ini kejadiannya gimana Wartawan sih kejadiannya? senior. Ini aku bener-bener nggak ngerti kejadiannya kayak apa. Tiba-tiba aku pas lagi ke Korea ditelepon sama teman wartawan, pokoknya Oh, SMS. lagi nggak ada di tempat? Nggak ada, soalnya dahsyatnya tuh, ada salah satu acara Ya, nggak apa-apa, pagi, dahsyat. Terus aku besoknya berangkat kan, tiba-tiba dikabarin gitu bahwa ada wartawan yang mukul atau gimana, Arsy jatuh. Padahal Arsy nggak jatuh. Kejadiannya di mana? Jadi aku tanya sama suster, aku lagi nyanyi kebetulan. Mereka kan nunggu di tempat ruang nunggu biasa. Di ruang VIP itu Mungkin, ya, yang mungkin si foto-foto fotografernya biasa pengen foto kita. Terus mungkin si siapa asistennya Denny mungkin pengen jangan Arsy kan lagi istirahat atau bayi. Jadi mungkin hanya salah paham aja. Tapi Jadi sempat nggak jatuh? terjadi. Jatuh nggak ada jatuhnya. Nggak ada pemukulan. Jadi kalau Kalau pemukulan aku nggak tahu ya, tapi yang penting Arsinya nggak jatuh. Yang saya dengar tuh justru cuma menegur, tapi berita tersebarnya pukul ya. Ya, tapi itu ya nggak ngerti. alasannya apa nggak ada niat Iya. kekerasan Iya. di siapapun ya. Enggak. Jadi ini asistennya Denny Cagur ini berusaha kayak Melindungi melindungi Arsy. anaknya, Ya, temen-temen. ya, mungkin dia melindungi supaya mungkin Arsy lagi istirahat Iya. apa, tapi caranya mungkin gimana. Iya. Tapi mungkin juga yang foto minta foto, caranya kita kan nggak ngerti pada Iya, saat iya, itu iya. ya. Jadi Karena nggak ada di tempat karena waktu kita itu nggak ya, ada di Teh, ya. tempat. Iya. Saat itu termasuk orang yang protektif banget ke anak-anak tuh beneran gak boleh jatuh sama sekali, gak Oh boleh lecet. enggak. Aku alhamdulillah bukan nggak boleh jatuh ya, jatuh pasti anak nggak boleh jatuh ya. Cuma aku nggak tipe orang yang nggak boleh ini nggak boleh itu. Aku nggak mau anakku kayak gitu, yang ada nanti dia terlalu banyak takut Betul. gitu. Kalau lari-lari jatuh itu salah satu resikonya, tapi Iya, asal ingat Bunda. asal- Oh, tapi kalau anak saya tuh sama saya dilarang jatuh, dilarang berdarah. Takut kaget. Darahnya warna biru. Ih, oh inian kali ya. Bapak, apa? Darah biru. Biarin aja udah gede yuk lanjut. Terus. Iya, Ebi kan jatuhnya nggak berdarah udah gitu. Kasihan ininya lantainya bukan Ebinya. Tapi memang ada beberapa orang tua yang beneran yang jangan
Iya, akhirnya- overprotective. Tapi Kak. anaknya jadi benar-benar kayak kemarin Arsi sekolah hari pertama ya. Itu dia benar-benar di lingkungan yang dia baru Ya, tapi ya. dia nggak nangis, dia nggak kaku, nggak apa. Jadi dia biasa aja main aja karena dia tidak terbiasa aku larang. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, Ya, nggak boleh ya. digendong ini, nggak boleh digendong itu. Yang ada kan anak jadi kayak apa sih? Terkungkung, banyak ketakutan dan banyak nggak pede ketakutan. jadinya. Terus dari lahir juga nggak ada aku misalnya orang harus megang dia pakai masker apa enggak, cuci tangan iya bersih Iya, iya, tetap tapi maksudnya nggak terlalu berlebihan yang nggak boleh kena kotor nggak boleh apa enggak, jadi Nggak alhamdulillah lebay lah ya. nggak lebay, alhamdulillah mau dia mau aku taruh kayak kemarin main sama kelinci main sama tanah apa cuma Iya. dia anaknya gelian sama lengket, jadi kayak kemarin aku taruh di tanah gitu ya, dia kan tanah bentuknya agak lembek dia Iya. tuh kayak gini gitu kayak Udah kan kelihatan rasa dari bukan kecil dia ya, jijik iya, tapi iya. rasanya kan beda ya. Tapi emang perlu diperkenalkan semua Iya. bentuk, semua rasa itu ya. Kayak misal pasir, batu. Pasir kayak di kemarin di Bali aku taruh dia di pasir main kotor-kotor apa jadi biar dia Terbiasa. Terbiasa. ya. Kadang kalau terlalu dijaga, terlalu higienis itu justru malah jadi tambah nggak- gampang iya, sakit ya. betul betul. Ngomong-ngomong Arsi sekarang umur berapa sih Teh? 10 bulan Mau ulang tahun dong? 11 mau 11 Mau 11. bulan ini 11 bulan depan setahun Oh bulan depan tahun. Januari. Desember. Oh Desember, Ah, ah. November. Oh Sekarang udah sama November mau tahu. Bilkis berarti ya? Iya November kan sekarang 11 Heeh. bulan. Besok Oh mau- iya. Tanggal berapa sih? 14. 14 Dirayain dong. Desember. Ih seru banget. Ya karena pertama ya. Ulang tahun pertama. Oke, mau lihat ada beritanya dulu nggak ya kita atau langsung ngobrolin aja ya? Ada yang hot-hot lagi, Kayaknya boleh Ah. lihat dulu beritanya ya. biar Yuk tahu kita lihat lagi beritanya nih. nih. Ini Kita dia. ngobrol yang lain dulu. Digerebek di hotel, Arzetti Bilbina selingkuh dengan anggota TNI, benarkah? Nih, Arzetti yang merupakan anggota DPR tersebut kepergok bersama Dandim Sidoarjo, Letkol Kavaleria, Rizky Indra Wijaya di Hotel Arjuno Malang, Jawa Timur. Ini kalau melihat ini tuh ya, entah bener, entah enggak, tapi ya menanggapinya gimana? Aduh. Kan Mas Anang kan juga Anggota termasuk dewan. anggota dewan, Iya. ya. Kita tidak melihat itu profesi ya? Ya alhamdulillahnya aku punya suami yang memang kayak misalnya pergi dia tugas kalau cuma keluar kota sehari gitu dia masih aman untuk nggak ada aku. Tapi kalau udah tugasnya misalnya dia keluar negeri itu dia sampai maksa yang kamu ikut ya nemenin aku. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa untuk pergi di atas 3 hari itu sendiri gitu. Gak ada nipetin baju kali ya? Jadi Nggak kalau ada yang layanin gitu nggak ya. ada yang layanin. Jadi aku pikir aku cuma bisa bilang sama dia aku percaya sama dia dan mudah-mudahan tidak tidak akan terjadi apa-apalah yang karena kan kita berdua juga biasa sama-sama nyanyi juga sama-sama. Jadi kalau sekarang punya kerjaan yang dia sendiri memang rada nggak enak sih gitu, suka dia pergi berapa hari tapi dianya sendiri nggak bisa kalau nggak ada aku gitu. Tapi yang jelas jangan ngejudge profesi orang. Nah, satu. jangan ngejudge institusinya karena kan ini juga berita belum tentu Benar, belum tentu benar juga, iya. Kan kita nggak pernah bisa tahu apa yang terjadi. Terkadang kan orang hanya bisa ngelihat berita, oh begini gini Dari kan luarnya padahal aja dari luar ya. aja padahal belum tentu isinya begitu di Jangan dalamnya biasanya begitu. judge people ya, Betul, maksudnya kan betul. yang tahu cuma yang di atas. Ya, dan orangnya. Dan orangnya. Iya. Ya ada praduga tak bersalah aja terus Betul, ya. Tapi iya. ya kalau misal memang terjadi ya bangkai juga lama-lama juga kecium. Dan, Pasti, Ya, pasti. Ya, ya, ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan ini adalah tidak benar beritanya mudah-mudahan ya. Memang benar mungkin di kamarnya tapi tidak melakukan apa-apa katanya Emang sih. ketemunya di hotel aja apa di kamar? Di dalam kamar tapi kamarnya itu ada balkonnya katanya lagi meeting gitu dan ya biasa ngobrol biasa katanya gitu ya. Ya Beritanya kita masih doain aja simpang siur. mudah-mudahan biar cepat selesai ya. Betul. Terus kemarin sempat ngelihat Ashanti ini deh nyanyi satu panggung bareng Syahrini, bareng Mimi Krisdayanti. tadi. Ada iya. kamu kan? Ada aku juga ngeliat. Nonton loh di bawah. Itu kita Greget ngeliatnya ya. Kalau Krisdayanti dengan Syahrini sudah beberapa kali, tapi dengan Ashanti baru kali ini. Kenapa Mas Anang nggak ngizinin atau gimana sih? Bukan nggak ngizinin, dia orangnya orang paling santai sedunia. Maksudnya dia paling mensupport apapun itu yang mau aku Nggak lakukan. pernah Pas Larang ini, kata nyanyi tapi ya. izin dulu dong pas mau tampil ini. Aku izin dan dia sih nggak ada, udah jalanin aja. Pokoknya apapun yang bikin kamu senang, kamu nggak ada beban, jalanin gitu. Dia orangnya gitu sih. Kalau terlalu bebas gitu ngerasa nggak ada rasa gimana-gimana? Justru sekarang ini dia rada mulai jelesan, tapi bukan sama cewek ya. Maksudnya kayak kalau dulu tuh lebih yang boleh. Sekarang misalnya aku mau pergi atau apa yang kayak sama teman-teman, nggak usah lah gitu. Padahal dulu nggak. Enggak, dulu ya udah boleh. Malah setelah punya anak malah
agak mulai. Karena takut kali lupa sama anak ya, anak harus diutamain kali ya. Padahal kan aku juga tetap aja pergi, Pak. Anak pasti ngintil aja entah salah satu kan di antara tiga itu. Tetap aja. Padahal udah sama Aurel gitu. Sama Aurel kok enggak, entah Aurel bisa dikompakin katanya. Mbak Kade bilang katanya Ashanti belajar banyak dari dia ya? Belajar apa maksudnya? Belajar tentang apapun. Atau Mbak Kade belajar ke Ashanti atau Ashanti belajar ke Mbak Enggak. Kade sih? Oh belajar, ya maksudnya aku belajar pasti kalau apa dalam hal menyanyi gitu pasti banyak belajar lah. Dia udah puluhan tahun kan di industri musik tapi Dan ya dalam mendampingi hal Mas lain, Anang? ya tentunya itu juga banyak belajar, dasar lu. dalam hal banyak hal, maksudnya dia kan juga dari segi umur lebih dewasa daripada aku. Pasti dia jiwa keibuannya dan lain-lain pasti lebih kan. Jadi aku pasti banyak belajar lah harusnya sama dia. Tapi gitu selalu tuh sama Ashanti tuh benar-benar bisa menempatkan diri sebagai ibu iya, sebagai teman juga iya buat anak-anaknya Mas Anang gitu kan. Usianya juga Aurel, sudah cukup ya. dewasa juga. Hebat loh. Tapi aku tuh termasuk galak loh sama anak-anak. Tapi tetap Tapi kedekatannya anak-anak tuh bisa lebih deket. Itu nggak ngerti, itu yang Itu keren. bawaan kali ya, Boy ya? Gak ngerti ya. Itu luar biasa banget anak dua itu. Tapi Bahkan yang jelas, kita lihat Aurel juga lebih deket sama... Ya nggak bisa dibilang gitu daripada kan, sama lu nggak tahu. bapaknya iya. Enggak, maksudnya kalau kita lihat gitu, Lu Pak. so tahu, Ayu. Enggak, beneran serius. Daripada sama Mimi Yang gitu tahu kan kalau mereka, ngeliatnya. lu kan lihat dari luar doang, Ayu. karena deket. Apaan sih lu, orang gue lagi ngomong sama dia lu? Emang iya Ayu, lo tahu sih Ayu? Lihat aja kalau di TV kan gitu seringnya Kan itu jalannya di TV. sama... Karena keluarga tinggalnya nggak tahu. serumah kali ya. Mungkin karena tinggal serumah. Udah iklan tuh iklan. Ya udah deh. Tapi benar, lebih dekat dengan Ashanti Tuh, kan? daripada Krisdayanti. Gue Jangan tanyain. gitu lah. Tuh, jangan Enggak gitu. lah. Si Ayu nih, Ayu nih. Aduh, ya, Bu Ayu Parah ya. lu, Yu. Jangan gitu dong, Yu. Yu mah gitu, Yu. Emang kalau ngomong malu mah semuanya jadi gosip Nah, dan si Ayu semuanya mah jadi gitu. dibesar-besarin. Jangan kemana-mana, tetap di ada Parah nih aja. Ayu nih. Tanyain dong, Yu. Jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Asya. Happy birthday, kakak cantik. Selamat ulang tahun. Ih, Dari tadi ngomonginnya Arsi, tanggal 14 Desember. Padahal hari ini persis. Hari ulang tahun Teteh Iya. sendiri. Hari ini 4 November. Berarti hari ini penonton alay dan cabe-cabean ditraktir sama Ashanti. Hei, traktir apaan? Jadi traktir lah ntar ya Teh. takdir. Kalau Tenang aja. Dapat goodie bag kayak ulang tahun Irfan Hakim. Idrok. Duduk ya. Iya, iya, iya. Isinya ciki. Berapa tahun usianya? Aduh, 32. 32 masih muda. Masih muda banget 32 ya. Ayu, 32. Bayu berapa emang ya? Saya lebih 23. 23 tapi punya satu. 24. Tapi pengalaman hidup, Thank Pengalaman you. hidup banyak. Terima kasih. sahabatku tercinta. Iya. Keren. Apa yang belum tercapai di usia 32 tahun ini? Kalau jujur aku ngelihatnya aku nggak pernah minta apa-apa lagi sekarang. Yang aku minta cuma sehat dan tetap dicintai sama keluarga karena aku udah punya sesuatu yang luar biasa yaitu keluarga aku yang bahagia banget. Jadi yang lain-lain sih secukupnya aja lah. Kemarin dapat surprise apa Teteh? Jam 12 biasa udah kebaca kan anak-anak sama Udah Mas Anang. kebaca. Pokoknya jam 12 malam aku cuma nggak tahu bakalan bawa infotainment, ada keluarga, terus ada beberapa geng hijau tuh fans kita. Terus Geng hijau ya sebutannya? Iya, geng hijau dan Ada lain-lain tuh aja pada sih. pada Geng hijau. datang. Soalnya rumah sepi banget. Udah setengah 12 tuh aku udah nunggu cepet deh jam 12 aku ngantuk gitu kan. Karena pasti ada surprise Pasti ada gitu. besar kejutannya. Nih surprise tuh. Nah, kita lihat yuk surprise-nya. tayangan surprise party, belum party sih. Surprise ulang tahun. Untuk Ashanti. Iya. Ini gak ada, ih Mbak gak ada yang bilang. Ya masa gak tahu? Yeay. Happy
birthday buat Bunda yang ke-32. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin cantik, meraih rezeki, pokoknya yang terbaik buat Bunda. Happy birthday. Makin cantik, makin sukses. Semoga segala urusannya lancar. Semoga makin deh pokoknya. Iya. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia selalu. Aku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Yeay! Ayo lilinnya make wish dulu. Yeay! Happy birthday Kakak Cantik. Iya, selamat ulang tahun Ashanti. Selamat datang Aurel. Sayang banget sama bundanya ini. Pakai bajunya kembaran ya. Iya dong. 2, 3. Jengong kalau kita bahaya. Ntar lu tidur di luar, ah. Ebi, Ebi. kasih ini dong pertunjukan sesuatu buat yang ulang tahun. Ebi ini kan Surprise suaranya dong. bagus Iya. ya. Teteh mau hadiah apa? Mau suara siapa? Ebi bisa tiruin. Coba. Siapa, Ebi siapa? kasih Sebutin ujuk nama keahlian artis. Muna. Cowok, sih cowok. Anang, Mas Anang. Jangan, dia udah pernah. Udah Anak mah pernah, dia udah jarang. pernah. Ayo, Yang lain. Yang susah. Oh, itu Arman Maulana coba. Arman Oh, Arman Maulana. Ini Arman Merana ya. Oke. Cepet. Ini tanggal berapa? 4 November. Untuk Bunda Ashanti. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau sentuh diriku dengan rasa sayang, senyummu juga sedihmu adalah hidupku, kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Juara sih dia. Good job. Kan kayak sirkus kok yang Iya, iya. Gak kan kita kan ngasih hadiah tadi, udah selesai makan. Bisa apa lagi, Ebi, ayo. Iwan Fals. Iwan Oh, Fals. Iwan Fals. Ayo. Ini Ebi Fals ya. Iwan Fals. Iwan Fals, coba. Oke. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Good job, Ebi lagi, satu lagi. Kamu suruh Aurel sekarang niruin suara penyanyi cewek. Coba. Kakak Aurel. Aduh, nggak bisa aku. Pipi Tapi deh coba. suaranya bagus. Ebi coba tiruin suara papa aku bisa nggak? Nah. Jangan dia udah bisa, dia udah biasa. Enggak coba. Buat Bunda kan lagi ulang tahun. Di A. Oh, di. Di A karena Anang. Iya. Ketinggian Om, ikutin aku aja deh. Lu sih so tau kunci. Makanya jangan so ini. Makin aku cinta, jamin sikapmu yang mampu meredam rasa. Beda ini. Oh, nggak bisa. Kurang tinggi ya? Nggak bisa. Bukan, tapi suaranya beda. Beda. Suaranya beda. Karena masih nelen kali. Coba. Jangan maluin. Yang benar. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kenapa banyak banget?
tangannya pakai silang. Beda. Dia harus belajar lagi. Karena pipinya Aurel tuh cuma satu. Nggak ada yang bisa ngikutin, nggak ada yang lain. Terus kalau Arman memang ada yang lain juga. Sama Iwan Ada yang Fals. ngikutin sama Iwan Fals. Parah Lubi. Mipan aku masih Enggak, kecil. kamu jangan kayak gitu. Dia kan masih kecil, wajar Oh, ya kalau udah, dia masih udah. belajar. Tapi Kita ngomong-ngomong coba lagi nih, ya. katanya lah ada yang ulang tahun siapa, yang bahagia siapa loh sebenarnya tuh. Kelihatan Katanya, terpancar dari aura-aura mukanya. Ada pacar barunya Aurel ikut datang merayakan ulang tahunnya Ashanti tadi malam. Apakah salah satu dari laki-laki yang di sofa tadi kah? Apakah ini yang duduk di samping saya? Benar Aurel? Iya, apa ya? Dari Sulawesi datang khusus. Buat surprisein Bunda. Dia yang mau atau yang kamu? Atau Aurel yang Undang. undang? Enggak, tadinya dia juga bohongin aku, bilangnya juga dia nggak bisa, nggak boleh, aku nggak boleh gitu. Terus tiba-tiba pas sehari sebelumnya dia bilang, yaudah deh besok aku ke Jakarta gitu. Terus surprisein Bunda. Oh iya, orang surprise. Asik. Yang ulang tahun siapa yang dapat kejutan? Gimana sih Aurel? Harusnya Bunda dikasih kejutan ya. Enggak, pasti kan kalau dia nggak datang kan aku pasti bete kayak, ya masa Bunda ulang tahun nggak ada sih gitu. Jadi, Apa hubungannya? ada lah, kan cuma setahun sekali. Yang bete kamu karena nggak ada dia apa karena kamu pengen dia datang? Nggak, maksudnya bete Bunda dari dia kalau Bunda tuh harus ulang tahun tuh harus banyak yang dateng gitu. Kenapa harus dia sih yang disuruh datang? Karena nggak yang lain gitu. Enggak kan, itu kan apa namanya, kakaknya Bunda udah ada, terus habis itu geng hijau udah ada, temennya udah ada, semua udah ada. Calon mantu yang nggak ada ya? Iya. Tapi Aurel, emang cowoknya siapa sih kalau boleh tahu? Teman ada kecil Sulawesi- apa? Sulawesi Temen Tenggara. temen SD. Teman kecil ya? Dulu pas SD mah berantem mulu. Dia SD-nya di Jakarta juga. Iya, SD di Ala. Oh, terus beranteman terus? Masih ingat? Musuh, dulu sama aku musuhan, nggak pernah akur, pokoknya berantem. Terus sekarang malah jadi pacaran. Udah berapa lama emang? Kepo banget. Ada deh, ya. Terus ketemunya lagi gimana kan dia udah pindah ke Sulawesi Tenggara ya? Aku lagi nyanyi. Coba ceritain, mau ceritain. Jadi aku lagi nyanyi, kan nyanyi sendiri sekarang. Terus Aurel nemenin waktu itu karena lagi Sabtu Minggu. Tiba-tiba, Bun, itu yang Bunda nyanyi di acaranya Om itu anaknya tuh teman SD aku. Tapi dia, aduh tuh anak gini. Bukan ceritain yang bagus-bagus, yang mereka Sebel kecilnya. bete SD. pokoknya ya. Terus? Tiba-tiba pergi ke sana, ketemu juga, ih kok dia udah beda banget ya sama dulu kata Aurel gitu. Tapi Aurel belum ada gimana-gimana. Terus Masih iseng dia, masih si yang suka cowok ngatain. juga gitu, ih dia dulu jelek banget nih kecilnya, sekarang kok jadi cantik gini gitu-gitu, bercanda-bercanda. Akhirnya kita makan bareng, dia nganterin ke sana ke sini gitu. Dari situ tukeran nomor. Ya Iya, CLBK. Jodoh mah nggak kemana ya. Namanya siapa sih? Waduh, Ini foto kecilnya cowok kamu. Namanya siapa? Radal. Iya. Radal ya? Radio dalam. Radal. Oh iya tempat tinggal zaman dulu nih. Aduh. Ini foto zaman dulunya Radal. Kok Rada? Bener Rada lagi Bunda. Iya Radal. Iya Rada. Bener Radal kan? Oh namanya Radal. Rado dalam. Hah? Radan. Radar. Lu mah nggak benerin. Radal ya aja. Radan. Radan. Radan iya apa enggak nih? Ntar totonya bukan lagi. Iya. Bener. Pacar berdua. Sampai sekarang kayak gini tampangnya. Iya, sampai sekarang tetap kecil gitu. Masa sih? Iya. Jenglot kali lu. Terus Kalau mulut. terus akhirnya telepon-teleponan sama Radannya. Temenan dulu, temenan lama. Terus emang temenan ya gitulah, dia masih suka sampai sekarang masih suka gitu ngata-ngatain, bercanda-bercanda gitu. Terus yang nyatain siapa? Iya, kepo Bun. Ih, Bunda Iya. juga. Ya laki lah. Enggak. Tipe Aurel kayaknya Aurel agak gesit juga. Oh, lele. Enggak. Aduh. Siapa yang nyatain Aurel? Enggak, tapi kalau Ditanya ini nih sama Tante cowoknya. Irfan. Kali ini cowoknya. Kali ini. Astagfirullah. Tapi dia nggak pernah loh, dia walaupun gesit. Bun, ih Bunda bener-bener ya. Gesit istilahnya gesit. Bukan, gesit tuh maksudnya apa namanya, aktif gitu ya. Tapi yang Kita nyatain... nggak ngomong agresif. Ya, nggak agresif. Tapi yang nyatain cinta selalu yang laki-laki. Keren. Karena aku kan gampang bergaul, jadi ya gitulah. Jadi gesit. Rencana berapa lama pacaran?
Abis udah ditanya Ini berapa dia. lama? Itu. Jangan. Cakep. Itu mamanya. Tuh baca itunya. Mamanya ikut datang. Ya kan kita nyanyi di acara mama papanya. Oh ini pas dulu, kirain pas ulang tahun semalam. Nih Aurel Hermansyah nih. Jangan sotoy loh, mereka udah kenal dari kecil Keles. Itu ya bukan lu yang nulis ya? Dan orang tua mereka udah saling itu kenal komen dari ya? dulu. Jangan sok-sokan bilang ini itu kalau nggak tahu yang aslinya. Ada Itu yang komentar. lucu tuh Om, tersedia pompa. Bukan. Mana? Jengong. Itu iklan coy. Mana tersedia pompa ASI. Airbag, spare part. Emang sebelnya kalau ada Instagram ada gitu-gitunya ya. IG kita ya sis. Iya benar. Jadi ini ibunya. Tuh ada Mas Anang. Iya Ya, itu emang- jadi ini di mana sih acara apa sih kak? Ini yang itu, yang di... Beda acara lagi. Oh ini di abis udah selesai acara di sana, pulang kan, abis itu kan bapaknya, ibunya si Radan sama Mas Anang tuh satu kantor. Jadi ada acara waktu itu di kantornya, ini kita datang. Gitu. Tapi Kak Aurel itu kan marah-marah. Kenapa marah-marah itu? Bukan itu bukan orang yang nulis. Aku nggak pakai caption. Orang lain. Jadi pada gini, wah bla 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 terus ada yang Terus ada yang ngomong belain, fansnya. jangan gitu lo gitu. Om, Gimana sih? kalau seumuran Ebi udah boleh pacaran belum? Pacaran emang kata Ebi, nggak dulu. Emang menurut Ebi pacaran itu kayak gimana pacaran itu? Pacaran itu berarti cowok sama cewek dekat. Udah habis itu lihat-lihatan malu-malu pulang ke rumah. Itu pacaran. Ya udah kalau kayak gitu boleh dah. Itu mah ya nggak apa-apa. Temen deket aja dah. Gitu, temen-temen banyak Ya. nggak apa-apa. Temen aja, Caca sama Bebe aja kamu duain. Yaudah. Nanti kita akan korek-korek lagi ya bagaimana kebahagiaan Ashanti dan juga kebahagiaan Aurel ya. Bukan lagi, jangan kemana-mana. Tetap di... Ada-ada aja. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba seperti itu cintamu, mama papa tolong aku hempaskan cinta. Nih, masih bersama Anda dengan dua orang wanita cantik yang berbahagia. Betul. Yang satu bahagia karena lagi Ulang ulang tahun tahun. ke-32. Yang satunya lagi. Bahagia karena punya pacar baru. Pacar baru, alhamdulillah. Dipakai. Nggak dipakai. Parah lu, yuk. Parah yuk. Kan tadi gua nggak nyanyi pas lu mah emang Om, rumpi. mau kemana Om? Oke, biasa. bantuin boleh? Boleh. Sini, kita bertiga. Kita akan memberikan minuman kepada bintang tamu kita. Siapa yang nyuruh tepuk tangan, orang gue tepuk tangan sendiri. Gelasnya sih gelas biasa. Tapi... Airnya yang luar biasa. Karena ini adalah air. Kejujuran. Oh, kira nak bilang mau dimain lagi. Silakan minum. Mungkin sekarang Aurel dulu deh. Kalau habis minum ini apa jadinya? Minum dulu aja Aurel dulu. Aurel dulu. Aurel minum. Nggak apa-apa, ini air biasa. Yuk. Minum ya. Tapi Aurel minum. efeknya yang luar binasa. Minum. Ayo minum. Oke. Ih, Setiap tetes demi tetes yang mengalir di tubuh Aurel akan menjadi sebuah kalimat-kalimat penuh dengan kejujuran. Bunda, Jangan pakai itu gini aja. pakai dulu Bunda. diginiin Pakai gitu. Bunda. Aduh, Jangan aja. nggak apa-apa, nggak pakai makeup juga tadi udah ada liputannya. Udah bilang nggak usah katanya. Tutup mulut sendiri. sendiri. Udah jadi suster, jadi suster. Oke, Bunda. Gini ya. Iya. Bunda jangan ngomong ya. Bunda takut jelek ya? Enggak, aku kalau bibirnya nggak kelihatan juga jadi jelek. Yuk, Oke. siap Aurel? Aurel jawab ya. Kayak orang sesak napas gue begini. Hey. Oke. Apa? Aurel. Bunda ini kan tahu A sampai Z-nya tentang kamu. Sampai tadi kamu cukup gesit dalam mendekati laki-laki. Bukan agresif loh ya. Gesit. gitu. Gesit. Sekarang sih nggak sih? Enggak sih, enggak ada sih. Karena emang aku yang sendiri yang cerita.
Jadi kalau misalnya kenapa-napa, kalau misalnya lagi ada masalah, bunda yang bantuin. Oh gitu, justru jadi enak ada sosok yang tahu segala tentang kamu. Ya habis sekarang aku kan masih kadang-kadang ya. Bisa kasih masukan Ya, ya. Kamu karena kadang aku masih suka ya, plan. ada ya gitulah. Labil. Semuanya dikasih tahu. Semuanya. Momonya? Apaan Semua sih kamu? momonya? Oh iya. Iya bener-bener. Semua nggak ada yang ditutupin sedikit pun. Karena aku nggak ngasih tahu pun, bunda tahu. Coba gimana, nggak bisa bohong. Oke, dia peramal kali ya. Kayaknya sih gitu Tapi Oh Irfan Hakim kalau suka ngeramal ke Bunda orang. seperti itu. Ke Mimi? Maksudnya? Sama terbuka nggak? gitu juga enggak? Jangan ngasih kode. Jangan ngasih kode. Astagfirullah busuk banget Kan sih itu gue. ya dong. Kode. Gue lagi kayak gini Nggak, dong. nggak, Astaga, nggak, ini nggak, dosa nggak. banget. Tutup Aduh. mulut. Apa ya? Ke Mimi? Orang gini doang sih. Enggak. Lebay deh. Ke Mimi? Ya gimana ya? Nggak mungkin karena kan kalau tinggalnya sama bunda di serumah. Jadi lebih terbuka sama Bunda. Iya. Jadi kalau saya kenapa langsung ngomong gitu kayak saya bangun pagi-pagi, bun tau nggak? Gini gitu. Atau nggak malam-malam mau tidur, bun tau nggak? Gini gitu. Sebenarnya kayak, hah, itu ngegosip langsung kayak pagi kayak gitu. Kenapa nggak telepon Mimi? Ya, aduh kalau misalnya malam-malam ganggu nanti. Kayak jam, kan kita kan kalau tidur kan malam, kayak jam 11, jam 12, nelfon kan nggak mungkin. Jadi Kan bisa siang kalau misalnya mau cerita. Rempong deh ini. Tutup. ini namanya memancing, aku itu cepet otaknya pinter bun, jadi nggak gampang kepancing. Udah Bunda ajarin kan Kak? Tutup mulut. Oke. Emang lebih nyaman curhat sama Bunda ya daripada sama Mimi? Enggak, cuman emang bukan apa ya? Enggak mungkin karena emang tinggalnya bareng, jadi kalau cerita kalau langsung lebih enak. Kayak, gitu. Bun, gitu. Kayak sekarang nih, saya kayak lagi break gini, bisa ya nanti tiba-tiba cerita gitu. Kapanpun itu bisa, lagi di jalan, lagi mau tidur, lagi mandi, lagi apa, lagi makan, pasti cerita. Gitu. Posesif gak sih Bunda? Maksudnya termasuk yang ngelarang-larang kamu jangan deket sama siapa, kamu jangan begini, jangan begitu. Enggak, cuma bunda lebih kayak nggak taunya harus lebih hati-hati, jangan gampang terpercaya sama orang. Kayak Kata Bunda katanya kamu mau menikah ya? Hah? Bunda bilang katanya kamu sudah direstui kalau mau menikah. Enggak, ya gitu deh. Ya cuman kan namanya masih umuran segini jadi bunda kayak ya. Sama pasangan yang ini, pacar yang ini, Bunda lampu hijau. Enggak lampu hijau juga, maksudnya kalau pergi tetap harus izin. Iya. Enggak yang pergi silahkan gitu, enggak. Mau apa-ngapain tetap Ya, izin. tapi nggak dilarang buat jangan deket-deket deh gitu, enggak ya? Enggak, Bunda nggak ikutan gitu. suka gitu sama Ya karena orangnya baik. gitu. Kok yang sebelumnya? Semua siapa ya? Yang itu, yang putus nyambung, yang bikin kamu galau. Siapa ya? Lupa. Selalu galau. Iya, Yang gitu. move on sih. Ya udah pakai bunda. Ya bunda Apapun mah siapa keputusan kamu ya. Yang penting aku bilang dulu bun, aku lagi gini. Kok tiba-tiba kamu deket sama cowok, Bunda setuju, tapi Mimi nggak setuju. Apa yang kamu lakukan? Jangan ngasih kode. Enggak, karena kalau Mimi emang nggak mungkin. Ayo jadi enggak. fokus ke kaki ya. Enggak. Gimana ya? Mimi orangnya diem aja sih. Ngikut aja gitu ya. Oke. Jahatan gue malah ya. Oke, sekarang saatnya yang minum mungkin Ashanti ya. Bunda, ayo bun. Ashanti minum. ya. Gantian. Iya dong. Awalnya Kamu lagi mau itu pulang. mau ini? Nggak itu jelek banget Ya udah, giginya ini aja kayak ya. gitu. Ya udah. Oke. Pak, gak mau dipakai juga? Enggak. Sama aja ya, luar biasa. Sama dia kan kembar, ah. Iya. Silakan minum Ashanti. Happy birthday to you. Iya. Langsung tuh. Apa yang kalian minum? Khususnya Ashanti adalah... Terus, Mak, Kok gitu ya burungnya? ada burung siapa itu nyangkut? Burung siapa? Aku biasa di dunia lain. Perasaan Oke. kalau lagi hujan begitu nggak ada burung yang terbang. Setelah minum... Habis minum gimana, Ebi? Kok rasanya kayak gini ya? Setelah meminum air kejujuran, tetes demi tetes yang mengalir dalam tubuhmu akan keluar sebagai sebuah apabila dirimu tidak menjawab dengan kejujuran, maka yang timbul adalah efek negatif. Benar nggak sih, Om? Udah gitu aja. Biarin deh. Emang benar udah ngerestuin hubungan
yang sekarang dengan Aurel? Kalau aku sih selalu merestui dia berhubungan dengan teman dekatnya siapapun asal itu memang baik. Siapapun. Ya asal itu baik dan memang kita keluarganya juga kita kenal. Kayaknya ada yang disembunyiin dia sama Aurel katanya. Kayaknya ada yang pernah Kan dia nggak boleh ngomong, diam. Iya. Tapi pernah ada yang nggak direstuin? Oh ada. Ada. Ada ngomong itu ada. Yang bikin Oh iya. yang bikin gak ngerestuin tuh apanya sih biasanya? Aduh. Dia dimanfaatin, jadi pacaran bundanya yang keluar duit aku terus. Aduh. Dibohongin lah, dimanfaatin. Terus dia jangan, banyak lah bermacam-macam tipenya, tapi ada juga yang baik. Ada juga yang nggak baik gitu. Macem-macem lah ya, Bu. Tipenya. Yang sekarang ngelihat bibit-bibit bobotnya oke lah ya. Kalau kita sih lebih ngelihat ke yang penting anaknya baik, keluarganya juga baik. Dan memang anaknya ini kan kita ngetes dengan kita suruh dia selalu ke rumah, kita ajak kalau setiap acara keluarga tuh kita selalu ngajak dia supaya kita bisa ngelihat sebenarnya ini anak sifatnya kalau bersosialisasi sama keluarga gimana, Sopan santunnya. sama orang lain gimana, cara nyuruh orang gimana, itu kan bisa kelihatan kan? Attitude-nya. Attitude dia ke orang gimana, ke orang yang mungkin bisa dia suruh-suruh, cara ngomongnya gimana, itu semua bisa kelihatan dengan dia sering ke rumah. Atau misalnya kayak kemarin aku ada ulang tahun mamaku di Puncak, aku bawa dia. Bawa ya. Anaknya nolong banget gitu. Maksudnya mungkin dia biasa minta tolong sama orang gampang gitu, tapi di situ aku berusaha untuk dan tolong ini dong, dan ini dan itu, dan dia inisiatif gitu. Terus dia juga kalau di rumah, mbak rumahku dia yang nyapa baik. Ada juga teman dekatnya dia yang kalau ke rumah nggak nganggep gitu. Kan dari situ kita bisa ngelihat. Sementara kebiasaan di rumah Ashanti itu menganggap sebagai manusia semuanya ya. Ya semua orang juga nganggep manusia. Tapi ada yang nggak seperti itu. Maksudnya nggak yang bantu itu nggak dilihat sama sekali kebetulan gitu. kita, enggak lah, aku lihat Mbak, kita deket, aku sama Mbak, sama suster dan yang lain-lain di rumah emang kita deket. Makanya kalau ada orang yang nggak seperti itu tuh jengah sendiri ya, yang nggak memanusiakan orang. Iya sih. Ya marah kalau salah tetap marah, tapi marahnya marah manusia lah. Sewajarnya ya. Beberapa bulan yang lalu kabar heboh banget ketika sifat remaja dari Aurel itu keluar melalui media sosial. Akhirnya ada sedikit bersinggungan dengan miminya. Dan Ashanti berada di tengah-tengah, istilahnya bisa mendamaikan. Gimana melihat hal ini? Sebenarnya mendamaikan enggak, bukan mendamaikan, tapi gini, Aurel punya suatu keinginan bahwa mungkin dia capek dengan bulian, kan dia selalu dibilang waktu itu anak durhaka, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa gitu, sedangkan tidak ada suatu penjelasan bahwa dia sebenarnya mungkin kayak gimana. Nah itu kan dia mungkin udah terkumpul akhirnya ngomong, karena dia pun sebenarnya namanya orang tua mungkin kangen, pengen ketemu, apalagi di hari besar gitu. Tapi sebaliknya lagi mungkin dari pihaknya Mbak Kade juga kepengen, tapi kan punya satu batasan yang namanya punya rumah tangga baru, kan kita harus mengikuti apa kata suami kita. Aku juga bisa mengerti itu. Jadi dengan dua kondisi seperti ini sebenarnya bukan mendamaikan, tapi karena posisinya aku memang tinggal sama kakak, jadi rasanya memang harus dilurusin, harus ketemu gitu. Intinya komunikasi ya. Komunikasi. Dan Ashanti bisa menyambungkan komunikasi yang sempat terputus itu. Sebenarnya mereka juga sering walaupun nggak ketemu sering, nggak boleh nanya ya. Walaupun nggak ketemu tapi sering komunikasi WhatsApp atau misalnya apa. Tapi memang ya nggak bisa ketemu kan, itu aja. Iya. Ini sosok ibu yang luar biasa loh. Aduh, dan Sumpah beneran. Gue ngeliat dari luar beneran. sebenarnya aku dengan misalnya Luar biasa sekali. orang luar Ya kan? diam dulu. Oh, iya. Sebenarnya orang luar selalu ngomong luar biasa lah, kayak ini kayak itu. Like Aku angel. ada beban gitu loh. Bebannya tuh kayak takut buat salah gitu. Gila, pasti aku buat salah sedikit ya. Mending disangka orang jelek daripada disangka orang baik ya. Angel. Angel emang ya. tuh. Ya bagi anak-anak sama suami iya, tapi kan bagi orang lain udah. Aurel mau ngomong Aurel apa? Aurel ngomong nggak apa-apa, apa? silakan Emang- ngomong. Like angel. Udah ya udah. Kayak temen jadinya ya, Ayah. Ya udah deh, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Dada aja. Cinta, tebarkan cinta kasih di dunia. Why?
No, why Aurel? Kita mah cuma Masalah masih yang sayangan sudah aja. selesai tiba-tiba di kuah kembali. Apakah itu yang membuat lu mukanya dingin banget atau males? Aku nggak sadar kalau kayak gitu. Aku karena biasa aja, emang aku kayak gitu orang. Nggak, bohong. Gini, kalau aku lihat Aku nggak ya. tahu. Anak kayak Aurel Azriel ini anak ABG. Ini aku tangkep gitu. Mereka tuh kalau diungkapin segala sesuatu yang misalnya mungkin di situ gitu. Mereka kayak punya rasa yang aku tangkep gitu. Karena aku tanya, Kak kenapa? Kamu kenapa? Apa sih Bun, orang biasa aja tetap nggak mau ngaku. Tapi gesturnya ada yang aneh gitu. Maksudnya kayak dia tuh jangan, maksudnya ngomongnya mungkin jangan, maksudnya gimana ya, kayak yang maksudnya Risih? bukan risih tapi ya kan dia mungkin ntar dia mau nangis atau dia mau apa, dia malu gitu kali, takut kalau aku mikirnya ya. Tapi dia tetap Yang lu rasain apa saat itu? Gak tahu. Biasa aku juga bingung, mungkin orang ngomong kayak, Rel kenapa gitu. Hah kenapa? Emang kenapa gue? Aku bilang gitu. Kok di-slide gitu. Lah emang ada yang salah sama aku pengen nanya. Perasaan aku diem aja gak ngapa-ngapain. bukan Tapi maksudnya. masa kayak, karena menurut aku biasa aja, gak gimana-gimana. Menurut aku emang kayak, aku emang gitu. Nah, kadang apa yang keluar dari ekspresi gestur tubuh itu kadang-kadang dianggap adalah ekspresi dari hati. Saat itu, makanya gue nanya, lu perasaan lu pas ketika Mimi nyokap lu ngomong gitu, apa yang lu rasain? Apa ya? Dodol banget sih Kak, pusing deh gue. Ya, tapi emang mungkin bener bilang anak cuek banget, kan emang aku orangnya cuek. Dia tuh kayak Gimana ya? enggak. Kayak kita ngeliatnya kayak nggak punya hati gitu, Iya, anaknya kayak masih, bebel. soalnya Tapi masih. enggak, ya buktinya dia bisa orangnya nyimpen. Kayak nahan, kelihatannya tuh kayak nggak sakit hati, nggak sedih. Misalnya aku pun kadang marah atau apa, dia tuh kayak diem atau apa. Nggak jujur tapi. Tapi nanti ada suatu saat dia Meledak. meledak. Gitu. Tipenya kalau yang adiknya si Jiel kan lebih kelihatan apa sedikit dia langsung berubah Iya, iya, gesturnya iya, ya. iya. Kalau dia enggak, lebih yang kayak cool gitu. Kayak aku, tapi aku tuh yakin dalam hatinya dia nggak begitu. Cuma mungkin kalau aku nangkepnya ya, aku sampai akhirnya karena orang rame, aku pada saat itu nggak ada kan. Aku di belakang panggung baru Iya, selesai iya, nyanyi. iya, iya. Jadi nggak terlalu banyak, cuma pada teman-teman media pada nanya. Kalau aku nangkepnya gini, kayak anak seumur dia, aku juga dari keluarga yang broken home. Aku pernah papaku, karena aku deket banget sama mamaku, sama papa deket cuma nggak segitu deket karena tinggal sama mama. Saat dia menyatakan gitu ke aku tuh, aku ada rasa yang kayak antara grogi, apa kayak Awkward aja gitu ya? awkward keadaannya gitu, kayak aduh jangan di sini dong gitu, nah, jangan di sini gitu atau gimana kayak gitu yang aku pikir. Nah kalau menurut aku mungkin pada saat itu yang namanya Mbak Kadi nggak bisa menahan namanya luapan Isi hati seorang isi ibu hati, ya. betul. namanya ya. Terus yang anak mungkin ngerasanya jangan di sini dong gitu, nanti aja gitu kali. Jadi dia kayak mencoba untuk gue kayak pakar apa? Kayak Yang udah, pakar, yang udah gitu mungkin ya. Maksudnya kayak orang kayak ya nanti aja deh gitu, jangan di sini gitu. Menurut Takut Ashanti. nangis. Menurut atau- Ashanti. Menurut aku sih. Iya, iya, iya. Karena dia kalau ditanya, ya lo Bun apa sih Bun, lebay banget nggak ada apa-apa kali tadi gitu. Cuek Oke. gitu anak. Tapi lu udah maafin sebetulnya? Kalau memang itu sebuah kesalahan, lu udah Ya maafin? udah, kan waktu itu udah sempat kita dinner bareng. Udah biasa aja, cuman emang aku gitu. Kalau sama Jial beda, kalau Jial beda lagi. Kalau aku emang gitu, kayak Pipi orangnya cuek kayak ya. Kayak, Coba ya, kata Iya, kamu iya, Pipi iya. cuek, coba ya. Halo? Loh. Halo? Hey, Halo Mas Anang. Mas Anang. Mas Anang maaf ganggu lagi nih. Mas Anang. Ini di sini ada dua wanita spesialnya Mas Anang nih. Ada Ashanti dan juga Aurel. Iya, Ashanti ulang tahun ya? tahu deh itu dia. Ulang tahun nggak itu dia? Mas Anang, selamat Ya. ulang tahun buat Ashanti ya. Ini mau nanya. Ya. Sorry, ini bukan mau mengeruhkan suasana yang sudah mulai clear. Tapi barusan kita lihat tayangan. Ada Mbak Krisdayanti di acara wording sesuatu. Terus bareng Aurel. Terus Mbak Kade ada permohonan apa ya? Mengungkapkan isi hatinya seorang ibu kepada anak. Kemudian Aurelnya itu ekspresinya dianggap seperti lempeng-lempeng aja. Dingin. Iya. Sampai media juga heboh. Kok Mas Anang sudah melihat juga kan ya tayangannya ya? Lihat. Kalau menurut Mas Anang gimana sebagai bapaknya Aurel? Ya,
sebenarnya yang tahu Aurel yang tahu dan yang bisa bagaimana melakukan hal kepada ibunya Aurel. Karena aku sangat tahu bagaimana posisinya Ashanty di rumah dan posisinya aku, ya kita akan memberikan pandangan yang baik buat Aurel. Tapi semua kan Aurel yang bisa mengartikan itu. Ya, ya. Aurel itu termasuk anak yang ekspresif nggak sih Mas Anang? Dia ekspresif, dia cuek. Ya umuran Aurel lah, kita harus bisa memaknai umurannya dia lah. Ya, ya, ya. Nah, yang dibaca dan terbaca oleh Mas Anang ngelihat ekspresi Aurel itu saat itu seperti apa menurut Mas Anang? Tadi kan kita udah nanya menurut Ashanty. Kalau menurut Mas Anang kayak gimana? Ya nggak apa-apa. Aku taunya dia ketemu ya itu. Ya seperti itu ketemunya Ini mungkin. orangnya lempeng banget tuh gitu Sama aja. gitu. Iya, Tapi lagi si Arifan. bukan berarti hubungan sama Mbak Kade, miminya Aurel merenggang kembali enggak ya? Enggak lah. Sebenarnya nggak ada merenggang, mana ada yang bisa apa ya merenggangkan hubungan ibu anak, mana yang bisa. Oh gitu. Jadi Itu kan nggak ada. Jadi kebetulan ekspresinya saat itu Aurel pengen lempeng gitu ya. Emang itu ekspresinya kali ya Mas Anang? Bukan begitu, sebenarnya kita yang dewasa yang paham kayaknya. Karena kan keadaan itu kan keadaan yang memang Baca habis ada peristiwa apa, mereka berdua bagaimana. Kan semua kan udah terbuka. Ya, 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 ya. Makanya jadi pemahamannya, jadi kalau Aurel mengalami hal yang seperti itu pada saat yang momennya baru, kayaknya harus dimaklumi kali. Ya, 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 ya. Justru kalau dipertanyakan jadi yang dewasa aneh juga. Kok yang tua nggak ngerti juga ya? Yang dewasa tuh yang tua yang ngerti juga tuh siapa tuh maksudnya? Ya enggak, maksudnya kalau Aurel artinya melihat pemandangan yang kemarin itu dibahas lebih jauh kan masalahnya juga udah lewat. Oh, yang orang dewasanya yang nggak ngerti itu bukan Mbak Kade ya, tapi orang-orang yang membahas kan ya? Bukan. Iya, iya. Makanya yang saya harus luruskan. dipahami adalah Ya, haters harusnya kan. dipahami adalah peristiwanya Aurel sama, kan kemarin sudah bukan terbuka, emang ceritanya udah ada di publik ya. Ya, ya, ya. Oke. Dan keadaan itu memang sudah terbuka di publik. Oke, oke. Kan kemarin memang ada apa istilahnya, apa ya, istilahnya itu kan kemarin bertemu kembali bahwa masalah itu sudah diselesaikan dengan baik, segalanya berjalan dengan baik. Nanti kalau diungkat-ungkit lagi ada yang salah ngomong, repot lagi. Sensitif lah. Iya, benar. Oh gitu, jadi kita anggap ini ada sebuah klarifikasi bahwa pengumuman juga sama orang-orang bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Krisdayanti adalah luapan perasaan dari seorang ibu kepada anak. Yang kebetulan anaknya masih usia remaja yang memang tidak bisa mengungkapkan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan publik. Tapi yang jelas dia hubungannya baik-baik saja. Begitu ya Mas Anang? Iya. Nah, Tuh. itu lebih dewasa. Gue. Kalau aku sih itu Mas Anang. Kalau itu dewasa tuh. Nah, Aku sih begitu. kalau sekarang Mas Anang, Mbak Ashanty dapat kado apa nih? Tadi Mam kan kejutan. Oh. Geng ijo Ya kan datang. nggak boleh tahu dong. Kasih tahu, udah dikasih belum? Pokoknya nggak boleh tahu, yang tahu cuma kita keluarga. Iya. Katanya itu ya, mau di itu adik barunya Arsy ya? Ya, kalau itu boleh diumumin lah. Oh. Ya udah, Mas Anang mau ngomong apa nih sama Mbak Ashanty? Ada yang ingin disampaikan di ulang tahunnya? Ya, selamat ulang tahun. Kita semua bangga sama Bunda. Sampai hari ini buat aku Bunda nggak menghadapi hal yang tidak mudah dengan umurnya. Karena ada 2 anak yang sudah besar, ada anak 1 Arsy yang paling kecil. Itu untuk bisa mensinergikan semua itu bukan hal mudah buat seumuran Ashanty hari ini. Ya kita semua di keluarga merasa bangga dan apa ya, sangat menghargai segala usaha yang dia lakukan tuh nggak mudah lah. Buat kita semua, kita memahami itu nggak mudah. Oke.
sekali lagi aku bilang sebagai orang yang paling dekat, sebagai suami, aku bangga sama dia. Wow. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih Mas Anang waktunya ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, beneran hamil lagi? Enggak lah, Tadi gila. katanya Mas Anang bilang Enggak. anaknya Arsi. Ada rencana mungkin. Dede, nanti jawab nanti ya. Benarkah Ashanti hamil lagi anak keduanya sama Mas Anang? Nanti kita akan keruk, kita kupas. Keruk, sampah kali keruk. Kita balik habis yang ini tetap di ada-ada aja. Demi cintaku yang setia, sumpah mati aku akan diberi semua. Ada nggak ada, tetap apa aja ada. Oke, nih saya bacain ya dari Twitter ini Caca Lia. Caca Lia ini ada penonton setia dari Ada-Ada Aja. Ada-Ada Aja. Katanya, Thank you, Caca Lia. kalau dilihat katanya Miminya sering upload sama Aurel, tapi Aurelnya kok nggak upload sama Miminya. Terus tanya dong, setelah masalahnya kemarin, apa sekarang Aurel suka ke rumah Miminya? Karena terlihat banget Aurel nggak pernah update sama Mimi. Ke rumahnya. Tapi nggak sesering Mimi mungkin ya. Iya, tetap ke sana. Cuma kadang Mimi keluar kota gitu. Kadang nggak sama jadwalnya sama Iya, Aurel ya. kadang aku juga ada kesibukan apa. Kadang akunya Mimi bisa, akunya nggak bisa. Dan jelas yang tahu perasaan kamu, hubungan kamu seperti apa ya kamu dan Mimi sendiri. Iya. Jadi orang-orang yang di luar jangan sok pada sok Iya, tahu ya. tahu. Ya Jangan udah. sampai- cukup mendoain aja yang terbaik ya. Nah kalau ini saya pengen tahu banget, Ashanti beneran hamil lagi? Beneran? Beneran? Iya. Bohong. Bohong. Hamil. Justru dia gitu gue berarti enggak. Beneran. Ashanti, jawab. Enggak, aku masih KB. Ah, Bunda nih nyebelin banget. Ya doain aja mudah-mudahan pulang dari sini langsung hamil Gitu-gitunya ya. nyebelin banget. Ya kalau hamil didoain. Nanti dulu, biar anaknya 3 masih pada kayak bayi gitu. Oke deh. Aduh. Tapi yang jelas sekali lagi selamat nonton buat Ashanti ke-32. Luar biasa, wanita cantik, dewasa, dan ibu yang hebat. Ya. Terima kasih banyak. Angelnya Aurel. Angel Endut. Endut lagi dasar. Kita sampai jumpa ya. Nyanyi dong. Udah habis. Gimana ya? Mimi orangnya diem aja sih. Ngikut aja gitu ya. Oke. Jahatan gua malah ya. Oke, sekarang saatnya yang minum mungkin Ashanti Bunda, ya. ayo Bunda. Ashanti minum. Ya. Gantian. Iya dong. Aurel Kamu lagi mau itu pulang. mau ini? Nggak, itu jelek banget Ya udah, dirinya ini aja kayak ya. gitu. Ya udah. Oke. Pak, gak mau dipakai juga? Enggak. Sama aja ya, luar biasa. Sama dia kan kembar ah. Iya. Silakan minum Ashanti. Happy birthday to you. Iya. Langsung tuh. Apa yang kalian minum? Khususnya Ashanti adalah... Terus, Bab, Kok gitu ya burungnya? ada burung siapa itu nyangkut. Burung siapa? Aku biasa di dunia lain. Masa Oke. kalau lagi hujan begitu nggak ada burung yang terbang? Setelah minum... Habis minum gimana, Ebi? Kok rasanya kayak gini ya? Setelah meminum air kejujuran, tetes demi tetes yang mengalir dalam tubuhmu akan keluar sebagai sebuah apabila dirimu tidak menjawab dengan kejujuran, maka yang timbul adalah efek negatif. Benar nggak sih, Om? Udah gitu aja. Biarin deh. Emang benar udah ngerestuin hubungan yang sekarang dengan Aurel? Kalau aku sih selalu merestui dia berhubungan dengan teman dekatnya siapapun asal itu memang baik. Siapapun. Ya asal itu baik dan memang kita keluarganya juga kita kenal. Kayaknya ada yang disembunyiin dia sama Aurel katanya. Kayaknya ada yang pernah Kan dia nggak boleh ngomong, diam. Iya. Nah. Tapi pernah ada yang nggak direstuin? Oh ada. Banyak. Ada. Ayo kita ngomong banyak. itu ada. Yang bikin Oh iya. yang bikin gak ngerestuin tuh apanya sih biasanya? Aduh. Dia dimanfaatin, jadi pacaran bundanya yang keluar duit aku terus. Aduh. Dibohongin lah, dimanfaatin. Terus dia jangan, banyak lah bermacam-macam tipenya, tapi ada juga yang baik. Ada juga yang nggak baik gitu.
Macem-macem lah ya Bun. Tipenya ya. Yang sekarang ngelihat bibit-bibit bobotnya oke lah ya. Kalau kita sih lebih ngelihat ke yang penting anaknya baik, keluarganya juga baik. Dan memang anaknya ini kan kita ngetes dengan kita suruh dia selalu ke rumah, kita ajak kalau setiap acara keluarga tuh kita selalu ngajak dia supaya kita bisa ngelihat sebenarnya ini anak sifatnya kalau bersosialisasi sama keluarga gimana, Sopan santunnya. sama orang lain gimana, cara nyuruh orang gimana, itu kan bisa kelihatan kan? Attitude-nya. Attitude dia ke orang gimana, ke orang yang mungkin bisa dia suruh-suruh, cara ngomongnya gimana, itu semua bisa kelihatan dengan dia sering ke rumah. Atau misalnya kayak kemarin aku ada ulang tahun mamaku di puncak. aku bawa dia Bawa ya. anaknya nolong banget gitu, maksudnya mungkin dia biasa minta tolong sama orang gampang gitu, tapi di situ aku berusaha untuk dan tolong ini dong, dan ini dan itu, dan dia inisiatif gitu. Terus dia juga kalau di rumah mbak rumahku dia yang nyapa baik. Ada juga teman dekatnya dia yang kalau ke rumah nggak nganggep gitu. Kan dari situ kita bisa ngelihat. Sementara kebiasaan di rumah Ashanti itu menganggap sebagai manusia semuanya ya. Ya semua orang juga nganggep manusia. Tapi ada yang nggak seperti itu. Maksudnya nggak yang bantu itu nggak dilihat sama sekali kebetulan gitu. Kita enggak lah, aku lihat Mbak, kita deket, aku sama Mbak, sama suster dan yang lain-lain itu memang kita deket. Makanya kalau ada orang yang nggak seperti itu tuh jengah sendiri ya, yang nggak memanusiakan orang. Iya sih. Ya marah kalau salah tetap marah, tapi marahnya marah manusia lah. Sewajarnya ya. Beberapa bulan yang lalu kabar heboh banget ketika sifat remaja dari Aurel itu keluar melalui media sosial. Akhirnya ada sedikit bersinggungan dengan miminya. Dan Ashanti berada di tengah-tengah, istilahnya bisa mendamaikan. Gimana melihat hal ini? Sebenarnya mendamaikan enggak, bukan mendamaikan, tapi gini, Aurel punya suatu keinginan bahwa mungkin dia capek dengan bulian, kan dia selalu dibilang waktu itu anak durhaka, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa gitu, sedangkan tidak ada suatu penjelasan bahwa dia sebenarnya mungkin kayak gimana. Nah itu kan dia mungkin udah terkumpul akhirnya ngomong, karena dia pun sebenarnya namanya orang tua mungkin kangen, pengen ketemu, apalagi di hari besar gitu. Tapi sebaliknya lagi mungkin dari pihaknya Mbak Kade juga kepengen, tapi kan punya satu batasan yang namanya punya rumah tangga baru, kan kita harus mengikuti apa kata suami kita. Aku juga bisa mengerti itu. Jadi dengan dua kondisi seperti ini sebenarnya bukan mendamaikan, tapi karena posisinya aku memang tinggal sama kakak, jadi rasanya memang harus dilurusin, harus ketemu gitu. Intinya komunikasi ya. Komunikasi. Dan Ashanti bisa menyambungkan komunikasi yang sempat terputus itu. Sebenarnya mereka juga sering walaupun nggak ketemu sering, nggak boleh nanya ya. Walaupun nggak ketemu tapi sering komunikasi WhatsApp atau misalnya apa. Tapi memang ya nggak bisa ketemu kan, itu aja. Iya. Ini sosok ibu yang luar biasa loh. Aduh, jangan gitu. Sumpah beneran. Gue ngeliat dari luar beneran. Sebenarnya aku dengan misalnya Luar biasa sekali. orang luar, Ya kan? diam dulu. Oh, iya. Sebenarnya orang luar selalu ngomong luar biasa lah, kayak ini kayak itu. Like Aku angel. ada beban gitu loh, bebannya tuh kayak takut buat salah gitu. Gila, pasti aku buat salah sedikit nih. Mending disangka orang jelek daripada disangka orang baik ya. Angel. Angel emang ya. tuh. Ya bagi anak-anak sama suami iya, tapi kan bagi orang lain udah. Aurel mau ngomong apa? Aurel nggak apa-apa, silakan ngomong. Like angel. Udah. Udah ya, udah. Kayak temen jadinya ya ayah. Ya udah deh, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Ada aja. Cinta, tebarkan cinta kasih di dunia. Why? Ya, No, why Aurel? Kita mah cuma masalah masih yang sayangan sudah aja. selesai tiba-tiba kuah kembali. Apakah itu yang membuat lu mukanya dingin banget atau malas? Aku nggak sadar kalau kayak gitu. Aku kan biasa aja, emang aku kayak gitu orang. Nggak bohong. Gini, kalau aku lihat Aku nggak ya. tahu. Anak kayak Aurel Azriel ini anak ABG. Ini aku tangkap gitu. Mereka tuh kalau diungkapin segala sesuatu yang misalnya mungkin di situ gitu, mereka kayak punya rasa yang aku tangkap gitu. Karena aku tanya, Kak kenapa? Kamu kenapa? Apa sih Bun, orang biasa aja, tetap nggak mau ngaku. Tapi gesturnya ada yang aneh gitu. Maksudnya kayak dia tuh jangan, maksudnya ngomongnya mungkin jangan, maksudnya gimana ya, kayak
kayak yang maksudnya Risih? bukan risih tapi ya kan dia mungkin ntar dia Please mau deh, nangis please deh, atau ya. dia mau apa dia malu gitu kali takut kalau aku mikirnya ya. Tapi dia tetap Yang lu rasain apa saat itu? Kata, biasa aku juga bingung mungkin orang ngomong kayak, Rel kenapa gitu. Hah kenapa? Emang kenapa gue? Aku bilang gitu. Kok dilihat gitu. Lah emang ada yang salah sama aku sampe nanya. Perasaan aku diem aja nggak ngapa-ngapain. bukan Tapi maksudnya. masa kayak, karena menurut aku biasa aja nggak gimana-gimana. Menurut aku emang kayak, aku emang gitu. Nah, kadang apa yang keluar dari ekspresi gestur tubuh itu kadang-kadang dianggap adalah ekspresi dari hati. Saat itu, makanya gue nanya, lu perasaan lu pas ketika Mimi nyokap lu ngomong gitu, apa yang lu rasain? Apa ya? Dodol banget sih Kak, pusing nih gue. Ya, tapi emang mungkin bener bilang anak cuek banget karena emang aku orangnya cuek. Dia tuh kayak Gimana ya? enggak. Kayak kita ngeliatnya kayak nggak punya hati gitu, Iya, anaknya kayak masih- bebel. soalnya Tapi masih- enggak, ya buktinya dia bisa orangnya nyimpen. Kayak nahan, kelihatannya tuh kayak nggak sakit hati, nggak sedih. Misalnya aku pun kadang marah atau apa, dia tuh kayak diem atau apa. Nggak jujur tapi. Tapi nanti ada suatu saat dia meledak. Gitu. Tipenya kalau yang adiknya si Jiel kan lebih kelihatan apa sedikit dia langsung berubah Iya, iya, gesturnya iya, ya. iya. Kalau dia enggak, lebih yang kayak cool gitu. Kayak aku, tapi aku tuh yakin dalam hatinya dia nggak begitu. Cuma mungkin kalau aku nangkepnya ya, aku sampai akhirnya karena orang rame, aku pada saat itu nggak ada kan. Aku di belakang panggung baru Iya, selesai iya, nyanyi. iya, iya. Jadi nggak terlalu banyak, cuma pada teman-teman media pada nanya, kalau aku nangkepnya gini, kayak anak seumur dia, aku juga dari keluarga yang broken home. Aku pernah, papaku, karena aku deket banget sama mamaku, sama papa deket cuma nggak segitu deket karena tinggal sama mama. Saat dia menyatakan gitu ke aku tuh, aku ada rasa yang kayak antara grogi, apa kayak Awkward aja gitu ya? awkward keadaannya gitu, kayak aduh jangan di sini dong gitu, nah, jangan di sini gitu, atau gimana kayak gitu yang aku pikir. Nah, kalau menurut aku mungkin pada saat itu yang namanya Mbak Kadi nggak bisa menahan namanya luapan Isi hati seorang isi ibu hati, ya. betul. namanya ya. Terus yang anak mungkin ngerasanya jangan di sini dong gitu, nanti aja gitu kali. Jadi dia kayak mencoba untuk gue kayak pakar apa? Kayak udah ya pakar, udah gitu mungkin ya. Maksudnya kayak orang kayak ya nanti aja deh. Lain sih secukupnya aja lah. Kemarin dapat surprise apa Teteh? Jam 12 biasa udah kebaca kan anak-anak sama Udah pasangan. kebaca. Pokoknya jam 12 malam aku cuma nggak tahu bakalan bawa infotainment, ada keluarga, terus ada beberapa geng hijau tuh fans kita. Terus Geng hijau ya sebutannya? Iya, geng hijau dan Ada lain-lain tuh aja pada sih. pada Geng hijau. datang. Soalnya rumah sepi banget. Udah setengah 12 tuh aku udah nunggu cepetnya jam 12 aku ngantuk gitu kan. Karena pasti ada surprise-nya Pasti ada gitu. besar kejutannya. Nih surprise tuh. Nah, kita lihat yuk surprise-nya. tayangan surprise party, belum party sih. Surprise ulang tahun. Untuk Ashanti. Iya. Ini gak ada, ih bajak, gak ada yang bilang. Ya masa gak tahu? Yeay. Happy birthday buat Bunda yang ke-32. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin cantik, meraih rezeki, pokoknya yang terbaik buat Bunda. Happy birthday. Makin cantik, makin sukses. Semoga segala urusannya lancar. Semoga makin deh pokoknya. Iya. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia selalu. Aku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Yeay! Yuk lilinnya make wish dulu. Happy birthday Tante Ashanti. Iya, selamat ulang tahun Ashanti. Selamat datang Aurel. Sayang banget sama bundanya ini. Kayak bajunya kembaran ya. Iya dong. 2, 3.
bengong kalau kita bahaya. Ntar lu tidur di luar. Ebi, kasih ini dong pertunjukan sesuatu buat yang ulang tahun. Ebi ini kan suaranya bagus ya. Teteh mau hadiah apa? Mau suara siapa? Ebi bisa tiruin. Coba. Ebi kasih unjuk keahlianmu, Nak. Cowok, usia cowok. Anang, Mas Anang. Jangan, dia udah pernah. Udah pernah, Dia udah pernah. Ayo, Yang lain. Yang susah. Oh, itu Arman Maulana coba. Arman Maulana. Oh, Arman Maulana. Ini Arman Merana ya. Oke. Cepet. Ini tanggal berapa? 4 November. Untuk Bunda Ashanti. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu. Kau sentuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Juara sih dia. Kecap. Kan kayak sirkus kok yang Iya. Gak kan kita kan ngasih hadiah tadi, udah selesai makan. Bisa apa lagi, Ebi, ayo. Iwan Fals. Ini Ebi Pales ya. Iwan Fals. Iwan Fals, coba. Oke. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Ebi lagi satu lagi. Aku suruh Aurel sekarang niruin suara penyanyi cewek. Coba. Kakak Aurel. Aduh nggak bisa aku. Pipi Tapi deh coba. suaranya bagus. Ebi coba tiruin suara papa aku bisa nggak? Jangan, itu mah udah bisa, dia udah biasa. Nggak coba. Buat bunda kan lagi ulang tahun. Di A. Oh di. Di A karena Anang. Iya. Ketinggian Om, ikutin aku aja deh. Lu sih so tau kunci. Makanya jangan so ini. Makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu meredam rasa. Beda ini. Oh nggak bisa. Kurang tinggi ya? Nggak bisa. Bukan, tapi suaranya beda. Beda. Suaranya beda. Karena masih nelen kali. Coba. Jangan maluin. Yang benar. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kenapa banyak banget? Tangannya pakai silang. Beda. Dia harus belajar lagi. Karena pipinya Aurel tuh cuma satu. Nggak ada yang bisa ngikutin, nggak ada yang lain. Kalau Arman, memang Arman ada yang lain juga. Sama Iwan Ada yang Fals. ngikutin sama Iwan Fals. Parah Lubi. Mipan aku masih Enggak, kecil. kamu jangan kayak gitu. Dia kan masih kecil, wajar Oh, ya kalau udah, dia masih udah. belajar. Tapi Kita ngomong-ngomong coba lagi nih, ya. katanya lah ada yang ulang tahun siapa, yang bahagia siapa loh sebelum itu. Kelihatan Katanya, terpancar dari aura-aura mukanya. Ada pacar barunya Aurel ikut datang merayakan ulang tahunnya Ashanti tadi malam. Apa? Apakah salah satu dari laki-laki yang di sofa tadi kah? Apakah ini yang duduk di samping saya? Benar Aurel? Iya apa ya? Dari Sulawesi datang khusus. Buat surprisein bunda. Dia yang mau atau yang kamu? Atau Aurel yang Undang. undang? Enggak, tadinya dia juga bohongin aku, bilangnya juga dia nggak bisa, nggak boleh, aku nggak boleh gitu. Terus tiba-tiba pas sehari sebelumnya dia bilang, yaudah deh besok aku ke Jakarta gitu. Terus surprisein bunda. Oh iya, orang surprise. Asik. Yang ulang tahun siapa yang dapat kejutan? Gimana sih? Harusnya bunda dikasih kejutan ya. Enggak, pasti kan kalau dia nggak datang kan aku pasti bete kayak, ya masa
Bunda ulang tahun nggak ada sih gitu. Jadi. Apa hubungannya? Ada kan cuma setahun sekali. Yang bete kamu karena nggak ada dia apa karena kamu pengen dia datang? Nggak, maksudnya bete Bun dari dia kalau Bunda tuh harus ulang tahun tuh harus banyak yang dateng. Kenapa harus dia sih yang disuruh datang? Kan sama yang lain gitu. Enggak kan, itu kan apa namanya, kakaknya Bunda udah ada, terus habis itu geng hijau udah ada, temennya udah ada, semua udah ada. Calon mantu yang nggak ada ya? Iya. Aurel, emang cowoknya siapa sih kalau boleh tahu? Teman kecil apa? Sulawesi Tenggara. Teman SD. Teman kecil ya? Dulu SD mah berantem mulu. Dia SD-nya di Jakarta juga? Iya, SD-nya di Ala. Oh, terus beranteman terus? Masih ingat? Musuh, dulu sama aku musuhan, nggak pernah akur, pokoknya berantem. Oh. Terus sekarang malah jadi pacaran? Udah berapa lama emang? Kepo banget. Ada deh, ya. Terus ketemunya lagi gimana kan dia udah pindah ke Sulawesi Tenggara ya? Aku lagi nyanyi. Coba ceritain, mau ceritain. Jadi aku lagi nyanyi, kan nyanyi sendiri sekarang. Terus Aurel nemenin waktu itu karena lagi Sabtu Minggu. Tiba-tiba, Bun, itu yang udah nyanyi di acaranya Om itu anaknya tuh teman SD aku. Tapi dia, aduh tuh anak gini. Bukan ceritain yang bagus-bagus, yang mereka kecilnya Bete SD. pokoknya ya. Tiba-tiba pergi ke sana, ketemu juga, ih kok dia udah beda banget ya sama dulu kata Aurel gitu. Tapi Aurel belum ada gimana-gimana. Terus Masih iseng dia, masih si yang cowok juga gitu, ih dia dulu jelek banget nih kecilnya, sekarang kok jadi cantik gini gitu-gitu, bercanda-bercanda. Akhirnya kita makan bareng, dia nganterin ke sana ke sini gitu. Dari situ tukeran nomor. Iya, CLBK. Jodoh mah nggak kemana ya. Namanya siapa sih? Waduh, Ini foto kecilnya cowok kamu. Namanya siapa? Radal. Iya. Radal ya? Radio dalam. Radal. Oh iya tempat tinggal zaman dulu nih. Aduh. Ini foto zaman dulunya Radal. Kok Rada? Bener Rada lagi Bun. Iya Radal. Iya Rada. Bener Radal kan? Oh namanya Radal. Rada dalam. Hah? Radan. Radar. Lu mah nggak benerin. Radal ya aja. Radan. Radan. Radan kan nggak ada di tempat. Karena kita nggak ada di tempat. Iya. Asad itu termasuk orang yang protektif banget ke anak-anak tuh beneran gak boleh jatuh sama sekali, gak boleh lecet. Enggak. Aku alhamdulillah bukan gak boleh jatuh ya, jatuh pasti anak gak boleh jatuh ya. Cuma aku gak tipe orang yang gak boleh ini, gak boleh itu. Aku gak mau anakku kayak gitu, yang ada nanti dia terlalu banyak takut gitu. Kalau lari-lari jatuh itu salah satu resikonya, tapi Iyalah, asal nggak asal- Oh, tapi kalau anak saya tuh sama saya dilarang jatuh, dilarang berdarah, takut kaget. Darahnya warna biru. Ih, oh inian kali ya. Bapak, apa? Darah biru. Biarin aja udah gede yuk lanjut. Terus. Iya, Ebi kan jatuhnya nggak berdarah udah gitu. Kasihan ininya, lantainya bukan Ebinya. Tapi memang ada beberapa orang tua yang beneran yang jangan nangis. Iya, overprotective. Tapi anaknya jadi benar-benar kayak kemarin Arsi sekolah hari pertama ya. Itu dia benar-benar di lingkungan yang dia baru, Ya, tapi iya. dia nggak nangis, dia nggak kaku, nggak apa. Jadi dia biasa aja main aja karena dia tidak terbiasa aku larang. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, Ya, nggak boleh ya. digendong ini, nggak boleh digendong itu. Yang ada kan anak jadi kayak apa sih? Terkungkung, banyak ketakutan dan nggak pede jadinya. Terus dari lahir juga nggak ada. Aku misalnya orang harus megang dia pakai masker apa enggak, cuci tangan iya bersih Ya, tetap, tapi maksudnya nggak terlalu berlebihan yang nggak boleh kena kotor, nggak boleh apa enggak. Jadi Nggak alhamdulillah lebay lah ya. nggak lebay, alhamdulillah mau dia mau aku taruh kayak main sama kelinci, main sama tanah apa, cuma Iya. dia anaknya gelian sama lengket. Jadi kayak kemarin aku taruh di tanah gitu ya, dia kan tanah bentuknya agak lembek, dia tuh kayak gini gitu kayak Udah kan kelihatan rasa dari bukan kecil dia ya, jijik iya, tapi iya. rasanya kan beda ya. Tapi emang perlu diperkenalkan semua Iya. bentuk, semua rasa itu ya. Kayak misal pasir, Pasir batu. kayak di kemarin di Bali aku taruh dia di pasir, main kotor-kotor apa, jadi biar dia Terbiasa. Terbiasa. Ya. Kadang kalau terlalu dijaga, terlalu higienis itu justru malah jadi tambah nggak- gampang iya, sakit ya. Betul. Ngomong-ngomong Arsi sekarang umur berapa sih Teh? 10 bulan. Mau ulang tahun dong? 11, mau 11. Mau 11. Bulan ini 11, bulan depan setahun. Oh bulan depan tahun. Januari. Desember. Oh Desember, November. Oh Sekarang udah sama November mobil tahu. Kiss berarti ya? Iya, November kan sekarang 11 bulan. Besok Oh mau- iya. Tanggal berapa sih? 14. 14 Dirayain dong. Desember. Ih seru banget. Ya karena pertama ya. Ulang tahun pertama. Oke. Mau lihat ada beritanya dulu nggak ya kita atau langsung ngobrolin aja Ada ya? yang hot-hot lagi, Kayaknya beli lihat dulu beritanya ya. biar Yuk tahu kita lihat lagi beritanya nih. nih. Ini Kita dia. ngobrol yang lain dulu.
Digerebek di hotel, Arzetti Bilbina selingkuh dengan anggota TNI, benarkah? Nih, Arzetti yang merupakan anggota DPR tersebut kepergok bersama Dandim Sidoarjo Letkol Kavaleria Rizky Indra Wijaya di Hotel Arjuno Malang, Jawa Timur. Ini kalau melihat ini tuh ya, entah benar, entah enggak, tapi ya menanggapinya gimana? Aduh, kan Mas Anang kan juga Anggota Dewan. Iya. ya. Kita tidak melihat itu, profesi ya? Ya alhamdulillahnya aku punya suami yang memang kayak misalnya pergi dia tugas kalau cuma keluar kota sehari gitu dia masih aman untuk nggak ada aku. Tapi kalau udah tugasnya misalnya dia keluar negeri itu dia sampai maksa yang kamu ikut ya nemenin aku. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa untuk pergi di atas 3 hari itu sendiri gitu. Gak ada ngipetin baju kali ya? Jadi kalau dia ngelayanin gitu ya. nggak ada ngelayanin. Jadi aku pikir aku cuma bisa bilang sama dia aku percaya sama dia dan mudah-mudahan tidak tidak akan terjadi apa-apalah yang karena kan kita berdua juga biasa sama-sama nyanyi juga sama-sama jadi kalau sekarang punya kerjaan yang dia sendiri memang rada nggak enak sih gitu suka dia pergi berapa hari tapi dianya sendiri nggak bisa kalau nggak ada aku gitu. Tapi jangan ngejudge profesi orang. Nah, jangan ngejudge institusinya karena kan ini juga berita belum tentu benar juga, ya. Kan kita nggak pernah bisa tahu apa yang terjadi terkadang kan orang hanya bisa ngelihat berita oh begini dari kan padahal dari luar ya. aja padahal belum tentu isinya begitu di dalamnya biasanya begitu. Biasanya judge people ya, betul, maksudnya kan betul. yang tahu cuma yang di atas. Ya, dan orangnya. Iya. Ya ada praduga tak bersalah aja terus betul, ya. Tapi iya. ya kalau misal memang terjadi ya bangkai juga lama-lama juga kecium. Dan, pasti. Ya, kita doakan mudah-mudahan ini adalah tidak benar beritanya mudah-mudahan ya. Memang benar mungkin di kamarnya tapi tidak melakukan apa-apa katanya. Emang sih. ketemunya di hotel aja apa di kamar? Di dalam kamar tapi kamarnya itu ada balkonnya katanya lagi meeting gitu. Dan ya biasa ngobrol biasa katanya gitu ya. Beritanya kita masih doain simpang aja siur. mudah-mudahan biar cepat selesai ya. Betul. Terus kemarin sempat ngelihat Ashanti ini deh nyanyi satu panggung bareng Syahrini, bareng Krisdayanti. Tadi Ada kamu kan? Ada aku juga ngeliat. Nonton loh di bawah. Itu kita Greget ngeliatnya ya. Kalau Krisdayanti dengan Syahrini sudah beberapa kali, tapi dengan Ashanti baru kali ini. Kenapa Mas Anang nggak ngizinin atau gimana sih? Bukan nggak ngizinin, dia orangnya orang paling santai sedunia. Maksudnya dia paling mensupport apapun itu yang mau aku Nggak lakukan. pernah Pas ini, tapi izin dulu dong pas mau tampil ini. Aku izin dan dia sih nggak ada, udah jalanin aja. Pokoknya apapun yang bikin kamu senang, kamu nggak ada beban, jalanin gitu. Dia orangnya gitu sih. Kalau terlalu bebas gitu ngerasa nggak ada rasa gimana-gimana? Justru sekarang ini dia rada mulai jelesan, tapi bukan sama cewek ya. Maksudnya kayak kalau dulu tuh lebih yang boleh. Sekarang misalnya aku mau pergi atau apa yang kayak sama teman-teman, nggak usah lah gitu. Padahal dulu nggak? Enggak, dulu ya udah boleh. Malah setelah punya anak malah agak mulai. Karena takut kali lupa sama anak ya, anak harus diutamain kali ya. Padahal kan aku juga tetap aja pergi Pak, anak pasti ngintil aja entah salah satu kan di antara tiga itu. Tetap aja, padahal udah sama Aurel gitu. Sama Aurel kok enggak, entah Aurel bisa dikompakin katanya. Mbak Kade bilang katanya Ashanti belajar banyak dari dia ya? Belajar apa maksudnya? Belajar tentang apapun. Atau Mbak Kade belajar ke Ashanti atau Ashanti belajar ke Mbak Kade sih? Oh belajar, ya maksudnya aku belajar pasti kalau dalam hal menyanyi gitu pasti banyak belajar lah. Dia udah puluhan tahun kan di industri musik tapi Dan ya dalam hal Mas lain, Anang? ya tentunya itu juga banyak belajar, dasar lu. dalam hal banyak hal, maksudnya dia kan juga dari segi umur lebih dewasa daripada aku. Pasti dia jiwa keibuannya dan lain-lain pasti lebih kan. Jadi aku pasti banyak belajar lah harusnya sama dia. Tapi gitu selalu tuh sama Ashanti tuh benar-benar bisa menempatkan diri sebagai ibu iya, sebagai teman juga iya buat anak-anaknya Mas Anang gitu kan. Usianya juga Aurel, sudah cukup ya. dewasa juga. Hebat loh. Tapi aku tuh termasuk galak loh sama anak-anak. Tapi tetap Tapi kedekatannya anak-anak tuh bisa lebih deket. Itu nggak ngerti, itu yang itu nggak- bawaan kali ya Boy ya? nggak ngerti ya. Itu luar biasa banget anak dua itu. Tapi Bahkan yang jelas, kita lihat Aurel juga lebih deket sama... Ya nggak bisa dibilang gitu daripada kan. sama bapaknya iya. Enggak, maksudnya kalau kita lihat gitu Lu sok tahu, Ayu. Enggak, beneran serius. Daripada sama Mimi Yang gitu tahu kan kalau mereka, ngeliatnya. lu kan lihat dari luar doang Ayu. karena deket. Apaan sih orang gue lagi ngomong sama dia lu? Emang iya Ayu, lo tahu sih Ayu? Lihat aja kalau di TV kan gitu seringnya Kan itu jalannya di TV. kemana. Karena Hari-hari tinggalnya nggak tahu. serumah kali ya. Mungkin karena tinggal serumah. Udah iklan tuh iklan. Ya udah deh. Tapi benar, lebih dekat dengan Ashanti Tuh, kan? daripada Krisdayanti.
Jangan gitulah. Tuh, jangan Enggak gitu. lah. Si Ayu nih ngomong nih. Ayo ya Bu Ayu Parah ya. lu, Yu. Jangan gitu dong, Yu. Lu mah gitu, Yu. Emang kalau ngomong malu mah semuanya jadi gosip Nah, dan si Ayu semuanya mah jadi gitu. dibesar-besarin. Jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Parah nih aja. Ayu nih. Tanyain dong, Yu. Jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Asya. Happy birthday, kakak cantik. Selamat ulang tahun. Ih. Dari tadi ngomonginnya Arsi, tanggal 14 Desember. Padahal hari ini persis. Hari ulang tahun Teteh Iya. sendiri. Hari ini 4 November. Berarti hari ini penonton alay dan cabe-cabean ditraktir sama Ashanti. Nih, traktir apaan? Jadi traktir lah ntar ya Teh. Takdir. Tenang aja. Dapat goodie bag kayak ulang tahun Irfan Hakim. Idrok. Duduk ya. Iya, iya, iya. Isinya ciki. Berapa tahun usianya? Aduh, 32. 32 masih muda. Masih muda banget 32 ya. Bu 32. Ayu berapa emang ya? Saya lebih 23. 23 tapi punya 1. 24. Tapi pengalaman hidup, Thank you. Pengalaman hidup banyak. Terima kasih. sahabatku tercinta. Iya, keren. Apa yang belum tercapai di usia 32 tahun ini? Kalau jujur aku ngeliatnya aku nggak pernah minta apa-apa lagi sekarang. Yang aku minta cuma sehat dan tetap dicintai sama keluarga karena aku udah punya sesuatu yang luar biasa yaitu keluarga aku yang bahagia banget. Jadi yang lain-lain Aduh ucing ala Ebi, au au au. Ucing ala Ebi, au au au. Ucing ala Ebi, au au au. Ucing ala Ebi. Penonton! Sama pemirsa yang di rumah, Ebi ditinggal sendiri sama Om Ipan sama Tante Ayu. Mereka selalu meninggalkan Ebi. Lihat deh pemirsa di rumah, lihat deh. Ebi tuh nggak punya ditinggalin makanan apa-apa. Cuman ada nasi. Terus sama kecap. Terus sama sambal, sama kerupuk. Kenapa sih orang-orang nggak perhatian sama Ebi? Ebi tuh sedih, tiap malam Ebi selalu mengeluarkan air liur. Penonton pasti sedih kan kalau jadi Ebi? Enggak, emang penonton nggak pernah pulang. Ebi tuh capek penonton, nggak ada yang merhatiin. Pemirsa, bagi yang ingin menghadapi si Ebi, silakan hubungi nomor di bawah ini. Aduh, Om Ipan, Tante Ayu. Masa Ebi makannya nasi sama sambal lagi, nasi sama sambal tambah kerupuk lagi. Ebi tuh kayak nggak punya orang yang memperhatikan Ebi. Satu-satu bunda sayang Bilkis, dua-dua bunda sayang Aksi, tiga-tiga sayang Zia Lali, 1, 2, 3 sayang semuanya.
satu sih? Masa? Ini yang ditunggu. Satu. Bunda sayang Arsy. Dua. Bunda sayang Bilkis. Bilkis ya benar. Bilkis. Bilkis. Kok gue anaknya nggak disebut? Anaknya banyak, ada 4. Bereretan. Mana bereretan? Dia juga banyak. Ya, tapi kan 3. Arsy lagi baby. Dia mau 5 ya? Ya udah 3. Ebi sayang Om Irfan. 1, 2, 3. Ebi. Lu ngapain sih? Ebi lagi apa? Ebi kok makannya cuma pakai nasi sambal sama kerupuk sih? Ebi. Ebi jangan marah, Ebi jangan marah. Ebi kenapa sih kok marah Kamu sih? kok makannya cuma pakai sambal sama Kerupuk. Sambalnya sambal lado lagi. Masa sih? Sambal lado. Sambal ya kalau ada. Arsy, jadi aku lagi make up waktu itu, terus ada make up artisnya lagi dengerin lagu kamu yang Sambal lado itu. Arsy denger lagu itu gini terus. Aduh. Itu memang lagu menarik. Tante Ashanti. Aku tuh sedih banget Tante Ashanti. Om Ipan sama Tante Ayu tuh gak merhatiin. Lepasin! Belum dipegang. Gak merhatiin gimana Ebi, selama ini kita perhatiin banget. Kita kurang perhatian apa sih sama kamu? Aku selalu sendiri di rumah. Kalau terjadi bahaya kepadaku gimana? Ebi itu nggak pernah sendiri, orang Ebi ini banyakan. Gede maksudnya. Iya gede. Kan Ebi udah gede. Siapa yang suruh makan sambal doang itu? Justru Om Irfan sama Tante Ayu itu bareng Tante Ashanti nyari kado buat Ebi. Wah, makasih. Buat Ebi kan kita sayang sama Ebi. Wow. Coba buka. Ini dibuka. Yang ini aja. Yang ini aja. Pasti kamu suka deh. Oke. Uji ngara Ebi. Kucing lagi dong, Ebinya seneng dong. Ebinya senang. Oh. Ini apaan Om? Ini sempoa dari negeri seberang. Dari negeri seberang. Iya, sempoa ini. Karena dia matematikanya sama ini jelek. Jadi Cara bisa berhitung tuh ngitung. bisa dengan cara apapun. Ini salah satunya dengan sempoa juga bisa. Jadi pakai ini juga bisa. Bisa. Teman-teman di rumah, ini salah satu alternatif kalau teman-teman nggak punya kalkulator, pakai ini. Coba. Buat menghitung. Coba. Coba Om kasih per kalian. 4 Ya. kali 2 tambah 1. Ada berapa? 9. Bentar deh. Coba. Lagi-lagi deh. Tante Ayu kasih pertanyaan. Ya. 5 kali 3 kurang 5 tambah 2 kali 10 dikurangin 9. Anda banyak banget. Tapi aku tahu jawabannya. Berapa? 100. Berapa? 11. Ya betul. Udah deh. Udah mudah-mudahan Ebi suka ya. Nih. Ya udah Ebi. Ini mainannya Ini bawa ke nih. dalam ya. Ini nih. Itu sebetulnya pilihannya Tante Ayu. Pilihannya Om Irfan sih ini buat Ebi. Bagus. Om Irfan. Suka kan? Om Irfan betul-betul tahu yang diinginkan Ebi. Dia kan anak laki, kenapa dibeliin sama Ebi sih? Maksudnya begini. Ini memang untuk Ebi, tapi karena sudah jadi milik Ebi, kan Ebi punya temen yang pengen punya boneka. Iya. Ebi temennya ulang tahun. Ini Pengen buat ngasih itu. ini. Ya udah boleh. Tante Ashanti, aku masuk dulu ya. Om, Udah. Di sini juga nggak apa-apa. aku punya senam baru. Senam apa sih? Ayo Coba. Senam? Nih, dengerin ya. Wow. Senam gara Ebi. Asik dong. Oke. Sip. Ntar kita latihan lagi ya. Makasih Sumpah. Ebi. Ah udah. Ebi kamu nggak mau di sini aja? Sini aja nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa, ini Sampai ada tante main-main cantik ini. loh. Ya udah Tante. Ebi Sini. tuh
kebanyakan istirahat jadi badannya besar. Iya, dia kan hobinya makan. Tuh ngeliat tadi sambal sampai habis dikerukin. Ada Ashanti, langsung aja yuk kita masuk ke... Ada ngobrol. Oke, kita lihat dulu yuk headline berita-berita yang lagi panas di Indonesia kali ini ya. Wah, Selalu panas. Ya, hujannya kemarin cuma Cuma rintik-rintik. dikit. Ini dia. Mana? Adakah beritanya? Cekidot. Arsy, anak-anak Ashanti jatuh. Asisten Denny Cagur pukul, emang sampai pukul? Kejadiannya gimana sih kejadiannya? Ini aku bener-bener nggak ngerti kejadiannya kayak apa. Tiba-tiba aku pas lagi ke Korea ditelepon sama teman wartawan, pakai SMS. Lagi nggak ada di tempat? Nggak ada, soalnya dahsyatnya tuh, ada salah satu acara Ya, nggak apa-apa, pagi dahsyat, terus aku besoknya berangkat kan, tiba-tiba dikabarin gitu bahwa ada wartawan yang mukul atau gimana, Arsy jatuh, padahal Arsy nggak jatuh. Kejadiannya di mana? Jadi aku tanya sama suster, aku lagi nyanyi kebetulan. Mereka kan nunggu di tempat ruang nunggu biasa. Di ruang VIP itu Mungkin, ya, yang mungkin si foto-foto fotografer ini biasa pengen foto kita, terus mungkin si asistennya Denny mungkin pengen jangan Arsy kan lagi istirahat atau bayi. Jadi mungkin hanya salah paham aja, tapi Jadi nggak sempat nggak terjadi. jatuh? Jatuh nggak ada jatuhnya. Nggak ada pemukulan? Jadi Kalau pemukulan aku nggak tahu ya, tapi yang penting Arsynya nggak jatuh. Yang saya dengar tuh justru cuma menegur, tapi berita tersebarnya pukul ya. Ya, tapi ya itu nggak ngerti. alasannya apa nggak ada niat Iya. kekerasan Iya. di siapapun ya. Enggak. Jadi ini asistennya Denny Cagur ini berusaha kayak Melindungi Arsy. anaknya, Iya, temennya. ya, mungkin dia melindungi supaya mungkin Arsy lagi istirahat, Iya. tapi caranya mungkin gimana. Iya. Tapi mungkin juga yang foto minta foto, caranya kita kan nggak ngerti pada Iya, saat iya, itu iya, ya. iya. Jadi Iya apa enggak nih, ntar totonya Iya, bukan lagi. Iya. Ini benar, pacar berdua. Sampai sekarang kayak gini tampangnya. Iya, sampai sekarang tetap kecil gitu. Masa sih? Iya. Jenglot kali lu. Terus Kalau mulut. terus akhirnya telepon-teleponan sama Radannya. temenan dulu, temenan lama. Terus emang temenan ya gitulah, dia masih sampai sekarang masih suka gitu ngata-ngatain, bercanda-bercanda gitu. Terus yang nyatain siapa? Iya, kepo pun. Ih, gimana sih bilang. Ya laki lah. Enggak. Tipe Aurel kayaknya Aurel agak gesit juga. Oh, lele. Enggak. No, aduh. Siapa yang nyatain Aurel? Enggak, tapi kalau Ditanya ini- nih sama tante Cowoknya. Irfan. Kali ini cowoknya. Kali ini. Astagfirullah. Ya, tapi dia nggak pernah loh. Dia walaupun gesit. Bun, ih bener ya. Gesit istilahnya gesit. Bukan, gesit tuh maksudnya aktif gitu ya. Tapi yang nyatain. Kita nggak ngomong agresif. Ya, nggak agresif. Tapi yang nyatain cinta selalu yang laki-laki. Keren. Karena aku kan gampang bergaul, jadi ya gitulah. Jadi gesit. Rencana berapa lama pacaran? Abis udah ditanya berapa Ini dia. lama? Itu. Jangan. Cakep. Itu mamanya. Tuh baca itunya. Mamanya ikut datang. Ya kan kita nyanyi di acara mama papanya. Oh ini pas dulu, kira pas ulang tahun semalam. Nih Aurel Hermansyah nih. Jangan sotoy loh, mereka udah kenal dari kecil keles. Itu ya bukan lu yang nulis ya? Dan orang tua mereka udah saling itu kenal komen dari ya? dulu. Jangan sok-sokan bilang ini itu kalau nggak tahu yang aslinya. Ada Itu komentar. yang lucu tuh Om, tersedia pompa. Bukan. Mana? Jengong. Itu iklan coy. Mana? Tersedia pompa ASI. Airbag. Emang sebelnya kalau ada Instagram ada gitu-gitunya ya. IG kita ya sis. Iya benar. Jadi ini ibunya. Tuh ada Mas Anang. Iya, Ya itu jadi ini di mana sih acara apa sih Kak? Ini yang itu yang di Beda acara lagi. Oh ini di habis udah selesai acara di sana, pulang kan, habis itu kan bapaknya, ibunya si Radan sama Mas Anang tuh satu kantor. Jadi ada acara waktu itu di kantornya, ini kita datang. Tapi Kak Aurel itu kan marah-marah. Kenapa marah-marah itu? Bukan itu bukan orang yang nulis. Aku nggak pakai caption. Orang lain. Masukin Jadi pada gini, wah bla 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 terus ada yang Terus ada yang ngomong belain, fansnya. jangan sampai lo gitu. Oh, gimana sih? Kalau seumuran Ebi udah boleh pacaran belum? Pacaran emang kata Ebi, tar dulu. Emang menurut Ebi pacaran itu kayak gimana pacaran itu? Pacaran itu berarti cowok sama cewek dekat. Udah habis itu lihat-lihatan malu-malu pulang ke rumah. Itu pacaran. Ya udah kalau kayak gitu boleh dah. Itu mah ya nggak apa-apa. Temen deket aja dah. Gitu, temen-temen banyak Ya. nggak apa-apa. Temen aja, Caca sama Bebe aja kamu duain. Yaudah.
Nanti kita akan korek-korek lagi ya bagaimana kebahagiaan Ashanti dan juga kebahagiaan Aurel ya. Bukan lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Ada-ada aja. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba seperti itu cintamu, mama papa tolong aku hempaskan cinta. Masih bersama Anda dengan dua orang wanita cantik yang berbahagia. Betul. Yang satu bahagia karena lagi ulang tahun ke-32. Yang satunya lagi Bahagia karena punya pacar baru. pacar baru, alhamdulillah. Dipakai. Nggak dipakai. Parah yuk. Kan tadi gua nggak nyanyi pas lu mah emang rumpi. Om, mana Om? Oke, biasa. Bantuin boleh? Boleh. Sini, kita bertiga. Kita akan memberikan minuman kepada bintang tamu kita. Siapa yang nyuruh tepuk tangan? Orang gue tepuk tangan sendiri. Gelasnya sih gelas biasa. Tapi Airnya yang luar biasa. Karena ini adalah air. Kejujuran. Oh, kira udah bilang mau dimain lagi. Silakan minum. Mungkin sekarang Aurel dulu deh. Kalau habis minum ini apa jadinya? Minum dulu aja Aurel dulu. Aurel dulu. Aurel minum. Nggak apa-apa, ini air biasa. Minum ya. Tapi Aurel minum. efeknya yang luar binasa. Minum. Ayo minum. Oke. Ih, Setiap tetes demi tetes yang mengalir di tubuh Aurel akan menjadi sebuah kalimat-kalimat penuh dengan kejujuran. Bunda, jangan pakai itu gini aja. pakai dulu Bunda. Diginiin Pakai gitu. Bunda. Aduh, Jangan aja. nggak apa-apa, nggak pakai makeup juga tadi udah ada liputannya. Udah bilang nggak usah katanya. Tutup mulut Mau sendiri. Udah jadi suster, jadi suster. Oke, Bunda. Gini ya. Iya. Bunda jangan ngomong ya. Bunda takut jelek ya? Enggak, aku kalau bibir nggak kelihatan juga jadi jelek. Yuk, Oke. siap Aurel? Aurel jawab Jadi ya. orang sesak napas gue begini. Hey. Oke. Apa? Aurel. Bunda ini kan tahu A sampai Z-nya tentang kamu. Sampai tadi kamu cukup gesit dalam mendekati laki-laki. Bukan agresif loh ya. Gesit. Gesit. Suka risih nggak sih? Enggak sih, enggak risih karena emang akunya sendiri yang cerita. Hmm. Jadi kalau misalnya kenapa-napa, kalau misalnya lagi ada masalah, Bunda yang bantuin. Oh gitu, justru jadi enak ada Iya. sosok yang tahu segalanya tentang kamu. Ya habis sekarang aku kan masih kadang-kadang ya. Bisa kasih masukan Ya, ya. Kamu karena kadang aku masih masih suka ya, plan. rada-rada ya gitulah. Labil. Rada-rada Semuanya dikasih tahu. Semuanya. Momonya? Apaan Semua sih? momonya? Oh iya. Iya, benar-benar. Semua nggak ada yang ditutupin sedikit pun. Karena aku nggak ngasih tahu pun, Bunda tahu. Coba gimana? Nggak bisa bohong. Oke, dia peramal kali ya. Kayaknya sih gitu ya. Tapi Oh, Irfan Hakim kali suka ngeramal ke Bunda orang. seperti itu. Ke Mimi? Maksudnya? Sama terbuka enggak? gitu juga enggak? Enggak. Jangan ngasih kode. Jangan ngasih kode. Astagfirullah, busuk banget Kan sih itu gue. dong. Bikin kode. Gue lagi kayak gini Nggak, dong. nggak, Astaga, nggak, ini nggak. dosa banget. Tutup Aduh. mulut. Apa ya? Ke Mimi? Orang gini doang sih. Enggak. Lebay deh. Ke Mimi? Ya gimana ya? Nggak mungkin karena kan kalau tinggalnya sama Bunda di serumah. Jadi lebih terbuka sama Bunda? Iya. Jadi kalau saya kenapa-napa langsung ngomong gitu. Kayak saya bangun pagi-pagi. Bun tau nggak? Gini gitu. Atau nggak malam-malam mau tidur. Bun tau nggak? Gini gitu. Sebenarnya kayak hah, itu ngegosip langsung sampai pagi kayak gitu. Kenapa nggak telepon Mimi? Ya, aduh kalau misalnya malam ganggu nanti. Kayak jam, kan kita kan kalau tidur kan malam. Kayak jam 11-15, nelfon kan nggak mungkin. Jadi Kan bisa siang kalau misalnya mau cerita. Rempong deh ini. Tutup. ini namanya memancing. Aku itu cepet otaknya pinter, Bun. Jadi nggak gampang kepancing. Udah Bunda ajarin kan, Kak? Tutup mulut. Oke. Emang lebih nyaman curhat sama Bunda ya daripada sama Mimi? Enggak, cuman emang bukan apa ya.
Enggak, mungkin karena emang tinggalnya bareng, jadi kalau cerita, kalau langsung lebih enak. Kayak, gitu. Bun, gitu. Kayak sekarang nih, saya kayak lagi break gini, bisanya nanti tiba-tiba cerita gitu. Kapanpun itu bisa, lagi di jalan, lagi mau tidur, lagi mandi, lagi apa, lagi makan, pasti cerita. Gitu. Posesif gak sih Bunda? Maksudnya termasuk yang ngelarang-larang kamu jangan deket sama siapa, kamu jangan begini, jangan begitu. Enggak, cuma Bunda lebih kayak nggak taunya harus lebih hati-hati, jangan gampang terpercaya sama orang. Kayak Kata Bunda katanya kamu mau menikah ya? Hah? Bunda bilang katanya kamu sudah direstui kalau mau menikah. Enggak, ya gitu deh. Ya cuman kan namanya masih umuran segini jadi Bunda kayak ya. Sama pasangan yang ini, pacar yang ini, Bunda lampu hijau. Enggak lampu hijau juga, maksudnya kalau pergi tetap harus izin. Iya. Enggak yang pergi silahkan gitu, enggak. Mau ngapa-ngapain tetap izin. Ya, tapi nggak dilarang buat jangan deket-deket deh gitu, enggak ya? Enggak, Bunda enggak ikutan gitu. suka gitu sama... Ya karena orangnya baik. Gitu. Kalau yang sebelumnya? Sebelumnya siapa ya? Yang itu, yang putus nyambung. Yang bikin kamu galau. Siapa ya? Lupa. Selalu galau. Iya, gitu. Move on sih. Ya udah pakai Bunda. Ya Bunda Apapun mah siapa keputusan kamu ya. ya. Yang penting aku bilang dulu, Bun, aku lagi gini. Kok tiba-tiba kamu deket sama cowok, Bunda setuju, tapi Mimi nggak setuju. Apa yang kamu lakukan? Jangan ngasih kode. Enggak, karena kalau Mimi emang nggak mungkin. Ayo jadi enggak. fokus ke kaki ya. Enggak,